Selamat selamat malam teman-teman semuanya. Eh, Alhamdulillah Alamin. Kita telah berkumpul ya teman-teman buat acara kita malam hari ini, yaitu untuk belajar kita bersama dan sharing session ya buat kita semuanya terkait dengan judul dari acara ini, yaitu Read, Write, Create, eh, Create Your Freedom Toolkit. Jadi harapannya dengan mungkin teman-teman semua yang di sini yang punya hobi untuk membaca itu ataupun bisa nanti dikembangkan dengan hobi-hobi yang lain seperti menulis dan nanti membuat suatu cara buat mengekspresikan apa yang kita baca dan sehingga mungkin nanti bisa membuat inspirasi buat teman-teman yang eh, lainnya juga gitu. Jadi mungkin sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membuka on cam terlebih dahulu ya teman-teman, supaya bisa lebih mindfulness juga. Mungkin kalau yang nggak ada berhalangan buat buat on camnya bisa dibuka kameranya nih teman-teman, supaya bisa kelihatan nih wajah buat belajar barengnya di malam hari ini. Ya teman-teman, perkenalkan sebelumnya, saya di sini Muhammad Nurrahman Suarso selaku moderator pada malam hari ini untuk acara hari ini, yaitu moderator untuk talk show acara kita malam hari ini. Kita nanti bakalan ngobrol-ngobrol santai tapi insya Allah berbobot nih dan daging-daging juga dari para pemateri kita. Ada dua pemateri nanti selama 1 jam ke depan yang nantinya kalau teman-teman mungkin bisa siapin catatan supaya nggak terlupa nih, bisa jadi second brain-nya supaya bisa nanti kita melihat nih apa yang nanti teman-teman dapatkan juga untuk dua narasumber ini gitu. Nah, talk show pada malam hari ini itu akan ada beberapa bagian susunan acara ya teman-teman. Yang pertama tentunya ada sesi perkenalan mungkin dari para narasumbernya nanti, kemudian ada diskusi untuk eh, untuk setelah sesi materi nanti dari dua materi nanti ada sesi diskusi dan sesi tanya jawab juga nantinya untuk teman-teman semua yang mungkin nanti ada pertanyaan ataupun yang nantinya bisa dijawab oleh para pemateri kita nih. Jadi teman-teman, sekali lagi mungkin yang belum on cam bisa di on cam-kan terlebih dahulu, disiapkan untuk catatannya sambil nanti menunggu teman-teman untuk hadir juga. Hmm. Kasih ini Oh iya teman-teman, mungkin mungkin sekedar perkenalan ya buat pemateri kita nih, siapa sih sebenarnya nanti selama 1 jam ke depan itu. Itu yang pertama ya dia nanti Kak Aisyah Rea ya nanti. Aisyah Rea ini merupakan duta baca di Kota Semarang pada tahun 2025 dan juga penulis buku Tumbuh di Antara Duri. Jadi kita benar-benar nanti bakalan mungkin diajarin ataupun Kak Syarya ini bakalan sharing-sharing juga terkait dengan pengalamannya beliau juga yang udah menerbitkan buku dan juga menjadi duta baca Kota Semarang gitu. Kira-kira bagaimana sih cara mungkin bacanya beliau ataupun cara bagaimana Kak Syarya nanti bisa sampai membuat dari hobinya membaca sampai bisa menginspirasi lewat bukunya itu. Kemudian pemateri yang kedua itu ada Kak Fawaz Sidiki. Beliau salah satu coach dari Tunas Kreativa ini, di mana beliau juga salah satu hobinya juga menulis ya, teman-teman. Jadi bukan menulisnya itu benar-benar sudah sampai buat buku juga, yang mana tentunya bisa bisa apa namanya menginspirasi buat kita semua gitu. Jadi benar-benar teman-teman nanti kita siapin catatannya dan mungkin kita dengarkan dari para pemateri-pemateri hebat kita semua gitu. Nanti kita mungkin mulai di 19.50 ya teman-teman, sambil kita menunggu teman-teman yang lainnya juga.
Oke, mungkin sambil nunggu kita bakalan pilih salah satu ya mungkin dua orang atau salah dua deh, salah dua orang deh buat hmm, aku tanya-tanya nih kita. Mungkin tadi siapa yang sudah sempat on cam ya? Kak Ferdian Saputra. Halo, Kak Ferdian Saputra. Iya, halo. Ya, halo. Sebelum mulai acara mungkin aku bisa tanya-tanya dikit dulu kayak Kak Ferdian. Kira-kira Kak Ferdian ini asalnya dari mana dan mungkin harapannya apa nih buat ikut materi ini? Hmm, saya berasal dari Semarang ya, tepatnya di Mijen. Oke. Harapannya ikut webinar ini ya menambah wawasan dan menjadi penyemangat ketika sedang down untuk baca buku ya. Ada sedikit inspirasi gitu untuk tetap survive walaupun rasa malas itu melanda. Oh, oke, oke, oke. Nanti Mas Ferdian ini, kalau, kalau boleh tahu webinar ini dari mana Mas? Atau sebelumnya pernah ikut webinar dari Tunas Kreatika juga? Dari status WA. Oh, dari status WA. Habis itu tertarik ya, mungkin mau Ya, numbuh semangat baca bukunya lagi ya Mas Ferdian. iya, Oke, oke Mas Ferdian, terima kasih Mas Ferdian dari Semarang. ya, Udah tadi ditanya-tanya. Semoga nanti bisa enjoy dan mendapatkan daging juga dan juga hikmah dari webinar kali ini kita, Mas Ferdian. Oke, tadi sudah laki-laki, sekarang aku mau ngomong yang perempuan. Hmm, Kak, Kak Nila Munana. Iya, Ya. Halo Kak, selamat malam. apakah terdengar suara saya? Terdengar Kak? Ya, Oh kalau iya, kalau boleh tahu Kak Nila asalnya dari mana Kak? saya asalnya dari Kendal. Oh, dari Kendal. Iya, Tahu webinar ini dari mana Kak? dari status WA juga. Ya juga. Terus hmm, dari Kak Nila sendiri harapannya setelah ikut webinar ini bagaimana ya Kak? Ingin tahu sih untuk mengurangi scrolling media sosial buat menambah minat baca buku lagi. Biar nggak ini ya, nggak doom scrolling. Iya, Jadi biar nggak menghabiskan waktu buat scroll medsos. mungkin nanti kita belajar juga ya, buat, buat ngubah scrollingnya bisa jadi salah satu yang Iya, baik juga ya Kak. Oke, oke Kak Nila, terima kasih. Kak Nila dari Kendal. Nah, seperti ini teman-teman udah pada datang juga. Sekali lagi teman-teman mungkin yang tidak berhalangan buat on cam bisa on cam. Kalaupun masih berhalangan buat on cam, tidak apa-apa. Disiapkan saja catatannya supaya nanti setelah webinar ini bisa mungkin dibaca-baca kembali apa yang tadi sudah disampaikan, apa yang nanti sudah disampaikan oleh para pemateri-pemateri hebat kita. Ya teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.50, waktu ini kita menyebut nih materi yang sudah aku kenalkan secara singkat tadi, yaitu materi pertama terlebih dahulu teman-teman, yaitu Kak Aisyah. Halo Kak Aisyah. Halo Kak, cek suara aku masuk ya. Ya, masuk Kak. Oke, aman ya berarti ya? Aman Kak, sebelumnya Kakak asalnya dari mana Kak? Oke. Halo semuanya, aku izin kenalan lagi ya. Nama aku Rea, aku dari Semarang. Oke, Kak Aisyah dari Semarang, teman-teman semuanya. Kemudian beliau ini akan nanti menyampaikan selama 30 menit ke depan yaitu from scrolling to reading. Jadi tadi
seperti yang mau harapannya Kak Mila tadi dia buat bagaimana sih scrolling itu biar benar-benar bisa bermanfaat juga gitu. Karena kan scrolling juga kegiatan yang sebenarnya itu menerima informasi juga gitu. Tapi mungkin nanti di sini kita belajar menjadi Kak Aisyah supaya dari scrolling kita tuh benar-benar informasi yang kita dapetin tuh terserap nih dan mungkin itu bisa berubah menjadi karya bikin buku ataupun karya-karya postingan-postingan yang mungkin dari apa yang kita apa yang kita dapat dan itu disebarkan juga buat menginspirasi dari teman. Mungkin tanpa berlama-lama lagi aku serahkan saja kepada Kak Ika yang untuk materi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Semoga semuanya udah makan ya, biar bisa fokus gitu kan. Walaupun kita nggak bisa ketemu secara offline gitu, tapi diharapkan teman-teman bisa fokus insya Allah malam ini gitu ya. Nah, teman-teman, izin kenalin diri lagi. Aku Rea, asalnya dari Semarang. Insya Allah di sini akan berbagi sedikit ya, mungkin tentang membaca gitu, tapi lebih fokusnya ke scrolling to reading gitu ya. Bagaimana sih kita mengantisipasi ya, terutama itu mengantisipasi sosial media gitu. Gimana caranya biar kita nggak ke-distract dengan sosial media, lalu kemudian kita bisa fokus ke membaca gitu ya. Karena pada era sekarang gitu ya, kita bisa bilang infinite infinite scrolling gitu loh. Jadi dengan ini tuh kita bisa ke distraksi gitu dan menjauhkan kita dari membaca gitu. Maka bagaimana caranya kita membangun habits gitu. Bisa next Kak. Oke, sebelumnya teman-teman izin kenalin lagi. Di sini aku udah pernah berkecimpung di berbagai dunia literasi gitu, beberapa aspek. Pernah menulis buku, judulnya Tumbuh di Antara Duri, kemudian jadi bagian humas di Universitas PGRI Semarang, kemudian menjadi Duta Baca Kota Semarang juga dari tahun 2024 sampai 2026. Selanjutnya menjadi mahasiswa berprestasi di fakultas di Universitas PGRI Semarang. Itu next. Oke, nah, seperti yang aku singgung di awal, teman-teman, infinite scrolling gitu ya, kita bisa membahasakan ini. Infinite scrolling itu adalah salah satu ya, kita bisa bilang ini sudah era infinite karena kita scrollingnya tuh udah non-stop gitu. Jadi emang berbagai aspek, di seluruh aspek tuh kita tuh dikit-dikit scroll gitu ya. Setiap hari buka sosial media, kemudian juga kita berdagang atau berbisnis juga di sosial media, kita update ya, update kegiatan kita juga di sosial media, menginformasikan kegiatan kita juga, termasuk webinar ini pun gitu kan di sosial media. Maka kita bisa bilang era sekarang itu infinite scrolling begitu. Next Kak. Nah, ini mungkin sebagian teman-teman mungkin tidak asing ya dengan gambar tersebut gitu. Mungkin di sini ada yang bisa kasih tahu aku gitu, ini gambar apa. Mungkin kalau emang nggak bisa on mic, diketik aja di kolom chat nggak apa-apa. Mungkin ada yang tahu ini gambar-gambar aneh atau anomali ini tuh gambar apa gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang mau on mic atau mungkin mau di chat nggak apa-apa ya. Misal nggak bisa on mic gitu. Ini ada yang tahu nggak gambar apa ini atau mungkin pernah lihat gambarnya ya. Oh iya bener Kak Mila Tungtung Sahur. Ya ini paling terkenal ya karena dari Indonesia. Ada yang bisa jawab lagi nggak ini? Ini anomali aneh memang ya. Kita tuh kayak ngelihat ini tuh apa gitu sebenarnya. Nah teman-teman nih ya, fun fact kenapa sih ini tuh muncul gitu ya. Waktu itu aku juga heran ini tuh karakter-karakter apa gitu. Ada balerina cappuccina, terus ada apa maaf lupa aku cappuccino assassino gitu ya, tungtung sahur ya bener. Jadi ini adalah anomali gitu, anomali atau brain rot. Jadi emang makhluk yang nggak jelas gitu ya, tapi inilah dampak dari hasil brain rot yang ya pernah lihat tapi nggak paham maksudnya. Iya bener Kak Fatmaja, iya kita sering lihat nih tapi kita nggak paham maksudnya ya. Jadi ini adalah anomali gitu, sesuatu yang aneh gitu. Dan ini muncul dari efek brain rot. Kalau teman-teman pernah dengar brain rot ya gitu. Brain rot itu apa gitu? Brain rot itu adalah penurunan kualitas berpikir gitu. Jadi saking seringnya scrolling-scrolling, lihat konten-konten yang aneh, sampai hal-hal yang seperti ini tuh kemudian menarik dan hype.
dari satu karakter ini ada karakter hiu dengan bersepatu Nike ini, kemudian lanjut muncul macam-macam, termasuk Tungtung Sahur ini. Jadi ini efek dari brain rot teman-teman, dan baru muncul ya baru-baru ini gitu. Inilah efek dari keseringan scrolling tuh makhluk aneh ini gitu. Next, mungkin yang sering main TikTok tahu mungkin ya. Ini terkenal di TikTok sih. Bisa next Kak. Nah, ini data terbaru ya 2025 dari Meltwater itu kalau misalkan penggunaan sosial media itu sangat tinggi, bahkan semakin tahun ya, berarti semakin dari 2024 sampai awal 2025 itu tinggi begitu penggunaan sosial media di Indonesia. Kita bisa lihat statistiknya di sini gitu. Next. Ya. Nah, ini juga sering terjadi di kita ya, teman-teman. Kita udah planning tidur jam berapa, begadang, tapi ujung-ujungnya karena melihat handphone sampai nggak nyadar gitu, udah jam berapa gitu ya. Ini sudah sering terjadi. Oke, kita bisa next lagi, Kak. Ya, bisa lihat meme. Nah, dampak buruk kecanduan scrolling media sosial itu ya, teman-teman. Ini aku rangkum aja jadi 5 hal, yaitu tadi ya, kita bisa ngerasain cemas, kesedihan gitu. Kenapa? Karena kita FOMO. Kita seringkali ngerasain FOMO. Ada yang bisa kasih tau aku gitu, apa itu FOMO? Mungkin sering dengar ya, FOMO itu apa gitu. Mungkin ada yang bisa chat di kolom chat yuk, FOMO itu apa gitu. Mungkin kita bisa membahasakan mudahnya ya, FOMO itu ikut-ikutan gitu teman-teman ya. Nah, dengan adanya FOMO ini kemudian menimbulkan perasaan sedih, kemudian juga cemas. Nah, selanjutnya kemampuan konsentrasi dan produktivitasnya rendah. Jadi ini sangat berdampak juga ya, baik teman-teman yang mungkin masih sekolah ya, mahasiswa atau mungkin juga yang udah kerja atau yang udah berumah tangga itu pun juga sama. Masalahnya sering di sini yaitu konsentrasinya itu jadi rendah. Jadi kita bisa nyebutnya sebagai mindless scrolling lah. Jadi kita mudah ke distraksi gitu. Kita lihat nih misal potongan video atau konten di Instagram ya yang sesuai dengan minat kita. Kemudian ya udah kita akan lanjut gitu, scrolling terus kemudian ya udah jadi nggak fokus gitu kan. Nah akhirnya ini berujung pada menurunnya produktivitas. Aslinya nih kita bisa pakai waktu sejam itu gitu untuk nyelesain pekerjaan di kantor misalkan atau di kampus akhirnya terbuang sia-sia. Jadi ini tadi ya ini sangat-sangat memengaruhi kegiatan atau produktivitas. Kemudian yang selanjutnya adalah kecanduan. Nah, ini juga sering ya bahkan dialami oleh anak-anak gitu terutama nggak cuma orang dewasa aja gitu. Nah, di sini itu istilahnya gini, kita bisa melihat bahwasanya emang sosial media itu menjadi tempat untuk refreshing gitu ya, setelah melakukan pekerjaan yang melelahkan. Ya kita lihat potongan video ataupun foto itu tuh dapat entertain diri kita gitu atau menghibur diri kita. Nah, saat melakukan ini tuh otak kita ngeluarin hormon dopamin. Jadi ketika melihat kita merasa terhibur gitu. Nah, scrolling lagi ke post berikutnya, lagi-lagi ya otak ngeluarin dopamin lagi gitu. Akibatnya kita tuh nggak sadar dan kemudian jadi lama-lama ngerasain euforia gitu. Itu yang kita rasakan ketika kok scrolling sosial media tuh ketagihan gitu. Nah, selanjutnya insomnia ya. Kalau insomnia ini udah mungkin nggak semua orang mengalami, tapi emang nggak bisa dipungkiri banyak juga gitu yang mengalami insomnia. Nah, cahaya biru ya atau light blue yang dari handphone itu kan bisa mengganggu produksi melatonin, kemudian hormon yang ngatur siklus tidur kita. Nah, itulah yang mengakibatkan kemudian kita insomnia. Nah, yang terakhir ini hubungan sosial rendah gitu. Kita seringkali menemukan saat misal kita lagi ada pertemuan offline, mungkin meeting atau mungkin temu kangen dengan teman atau sahabat lama, itu seringkali juga akhirnya mereka sendiri-sendiri itu kedistraksi dengan handphonenya masing-masing. Jadi mindless scrolling ini kemudian menghabiskan banyak waktu di dunia digital gitu. Kalau kita terlalu sering melakukan hal ini, sadar atau enggak ya, kita akan kehilangan kemampuan untuk bersosialisasi pada dunia nyata. Jadi kita lebih nyaman sama gadget dibanding orang sekitar gitu. Nah, akibatnya kualitas hubungan orang lain itu akan nurun jika dibandingkan dengan orang yang lebih mindful saat bermain sosial media. Boleh next, Kak? Nah, kemudian ya, seperti yang kita bahas tadi,
from scrolling to reading gitu. Jadi sepenting apa sih aktivitas membaca untuk pengaruh sosial media tadi ya? Karena kita disebut mungkin tadi kecanduan begitu ya, kemudian juga ngabisin waktu. Nah, gimana sih gitu? Pentingnya apa gitu aktivitas membaca gitu. Next. Ya. Nah, aku rangkum di tabel ya teman-teman, mungkin biar bisa lihat mudahnya gitu ya. Gimana sih perbandingannya? Ini aku di sini tulis konsumsi pasif konten karena memang konsumsi aktif konten itu ada sendiri teman-teman. Beda lagi ya. Kalau konsumsi aktif itu mungkin kita ada interaksi dalam mengonsumsi konten tersebut gitu. Entah kita juga ikutan posting atau ikutan mengetik suatu caption, itu beda lagi gitu. Namun di sini yang aku highlight adalah konsumsi pasif konten karena kita seringkali memang melakukan ini gitu. Nah, tujuan utama membaca teman-teman, kita kalau baca itu tuh sebenarnya tuh mungkin bisa dibilang kita menganalisis ya, atau berusaha memahami bacaannya gitu, tulisan di bacaan. Namun kalau mengonsumsi konten itu kan kita hanya kayak cuman buat hiburan, kemudian cuman ngisi waktu aja gitu. Hasilnya adalah kalau untuk membaca, ya kita bisa lebih meningkatkan kemampuan berpikir gitu. Kemudian juga bisa memahami sesuatu gitu ya, sesuatu dari teks tersebut. Tapi kalau mengonsumsi konten, kita hanya dapat informasi cepat dan hiburan instan. Nah, maka tadi kenapa kita bisa mengalami brain rot gitu ya, manusia bisa mengalami brain rot karena terlalu cepat menerima informasi. Sekarang kan malah Reels, Instagram, kemudian short YouTube itu kan benar-benar cepet ya, mungkin 1 menit aja gitu, kemudian scroll. Jadi itu yang menyebabkan brain rot dan nggak ada waktu untuk otak itu menganalisis atau memahami suatu pembahasan atau suatu teks gitu. Nah, maka dari itu jadinya ya kontrol kita terhadap sesuatu hal itu di konten tersebut, kita cenderung menerima apa yang disajikan karena tadi kita cepet kan scrolling gitu, dan kemudian itu bisa menurunkan fokusnya kita juga gitu. Next. Ya, mungkin sedikit terbaca mungkin ya teman-teman ya. Kalau misal belum kebaca, kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Nah, ini di sini aku ngambil salah satu contoh partisipasi dari gerakan literasi sekolah di salah satu SMA Negeri 3 Salatiga itu menerapkan gerakan literasi sekolah. Nah, di sini kita bisa lihat grafiknya kalau murid-murid di sana itu ada dampaknya gitu dengan menerapkan gerakan literasi di sana. Jadi kita bisa melihat bahwasanya di grafik ini itu siswa-siswanya itu tingkat minat literasinya menjadi tinggi. Nah, mengapa? Kita bisa lihat di slide yang selanjutnya. Next. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya faktor-faktor yang menyebabkan siswa-siswa di sana kemudian literasinya meningkat, yaitu pilihan bacaannya menarik gitu ya. Pilihan bacaannya menarik sesuai kebutuhan juga. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwasanya guru juga berperan dengan cara mendukung kegiatan literasi, jadi memberikan dorongan dan motivasi kepada siswa. Nah, maka di sini juga terlihat gitu bahwasanya aktivitas membaca pun mempengaruhi tingkat minat baca, dan juga tadi teman-teman kalau misalkan kita bisa lihat di sini bahwasanya membaca ini bisa meminimalisir penggunaan gadget gitu, karena memang di sekolah-sekolah pun juga gadget itu kan sudah sangat dekat dengan anak-anak, bahkan juga diperbolehkan ya sebagian sekolah untuk anak-anak membawa gadget begitu. Next. Ya, nah maka bagaimana kemudian kita menumbuhkan kebiasaan membaca. Next, Kak. Ya, nah sebelum membahas dulu solusinya, jadi kita bisa melihat ada tantangan. Tadi aku lihat di kolom chat ya, takut ketinggalan tren. Iya benar, FOMO tadi ya. Nah di sini aku kasih gambar matcha gitu karena emang salah satu hal yang lagi tren sekarang matcha ya. Tiba-tiba banyak orang yang suka matcha gitu, tiba-tiba banyak orang yang ngaku-ngaku suka matcha padahal sebelumnya nggak suka matcha gitu. Itu kan salah satu orang-orang FOMO mungkin bisa dibilang seperti itu ya, takut ketinggalan tren. Nah ini salah satu tantangan utamanya. Kemudian juga dopamin dari scrolling tadi aku sudah singgung sedikit, yaitu
hal ini ya, zat dopamin ini muncul ketika kita sering scrolling di Instagram ataupun di TikTok, YouTube gitu kan. Jadi kita ketagihan, ini juga jadi tantangan banget, susah lepasnya gitu ya. Kemudian juga lingkungan yang nggak mendukung, jadi istilahnya teman-teman kita juga seperti itu, atau mungkin uh, keluarga ya, entah orang tua atau mungkin kakak, saudara itu juga tidak mencegah kita yang sering-sering scrolling gitu ya, mereka juga nggak care gitu. Selanjutnya juga kebiasaan multitasking. Jadi kebiasaan multitasking ini bisa dibilang kayak misal kita terbiasa membuka banyak aplikasi sekaligus, kan sering tuh kayak gitu, pindah-pindah fokus, jadi dari aplikasi A ke aplikasi B, aplikasi C gitu. Beda nih sama membaca, kalau kita membaca buku, kita butuh konsentrasi yang mendalam. Nah, kalau multitasking tadi, kayak misal tadi ya, pindah-pindah aplikasi gitu di handphone, itu sangat bertolak belakang dengan membaca, karena tidak membutuhkan konsentrasi gitu ya. Jadi kita malah berpindah-pindah fokus. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah persepsi kurang atau nggak ada waktu. Jadi seringkali ya kita ini tuh bisa dibilang kalau misalkan ngomong nggak ada waktu, ya ya udah gitu. Misal ini nih, ayo membaca, terus kita seringkali bilang nggak ada waktu nih, lama baca gitu, teksnya banyak segala macam, itu juga sering ya jadi persepsinya diri kita gitu. Next. Nah, maka solusinya adalah yang pertama itu mengganti trigger kebiasaan ya. Jadi tadi salah satunya kita ada persepsi atau trigger kurang waktu nih, nggak ada waktu untuk membaca, maka kita bisa setting mindset kita untuk mengganti hal tersebut. Gitu. Nah, tapi kan nggak mudah ya mengganti mindset itu, maka kita bisa bangun habit, salah satunya meletakkan buku itu di tempat yang mudah dijangkau, bahan bacaan kita gitu. Jadi kalau mau tidur, HP-nya diganti buku gitu ya. Atau mungkin di tas, di mana-mana bawa buku. Kalau berat bisa kita download e-reader ya atau e-book di handphone begitu. Nah, kemudian juga bisa menggunakan aplikasi pengingat. Biasanya kan teman-teman nih pasang aplikasi reminder itu ya. Itu bisa disetting juga untuk menolong kita untuk men-trigger kebiasaan membaca. Nah, selanjutnya membuat tantangan pribadi nih. Jadi kita nge-challenge diri kita sendiri gitu. Karena emang suatu perubahan itu kalau nggak dari diri kita tuh dari mana lagi gitu. Nah, kita bisa nih mencontoh, misal nih, kita baca 3 halaman aja gitu sebelum scrolling Instagram. Jadi disesuaikan sama teman-teman ya gitu, challenge diri sendiri. Atau kita gunakan tadi habit tracker gitu kan, ada aplikasi buat nge-track kebiasaan untuk mantau progres. Nah, kemudian gunakan teknik Pomodoro. Maaf, Pomodoro. Nah, Pomodoro ini uh, mungkin teman-teman udah sering dengar ya. Nah, ini tuh gimana kalau benar-benar itu caranya adalah dengan kita melakukan aktivitasnya tuh 25 menit. Nah, selanjutnya istirahat 5 menit. Jadi dijeda gitu ya. Ini banyak dilakukan sama COC ya, teman-teman kalau pernah dengar itu cara belajarnya mereka juga seperti ini. Jadi misal mereka tadi membaca 25 menit, belajar 25 menit, kemudian istirahat 5 menit. Nah, ini cocok untuk membangun fokus dan mengurangi keinginan scrolling. Nah, kemudian bisa dengan gabung ke komunitas nih. Kita bisa ikut klub buku, book club. Nah, di mana-mana ya teman-teman, kalau membangun hobi atau habits baru, itu enaknya emang bareng-bareng. Ada temennya, ada yang nemenin. Jadi join nih ke book club, ke komunitas buku gitu. Kalau dulu aku juga seperti itu karena dirasa kayak misal aku ngerasa kurang nih minat aktivitas membaca aku tuh udah mulai menurun, aku biasanya nyari-nyari teman yang juga suka membaca gitu. Itu sangat berpengaruh buat aku. Kemudian juga membaca juga bisa jadi lebih menyenangkan saat kita nge-share nih, atau mungkin kita diskusiin hasil bacaan kita gitu. Nah, yang terakhir adalah memulai dengan bacaan ringan. Jadi kalau misalkan untuk mencintai buku itu nggak usah muluk-muluk teman-teman. Kita pilih bacaan yang pendek-pendek aja dan menarik. Mungkin kayak artikel, atau mungkin cerpen, atau mungkin komik juga nggak masalah. Karena komik juga bagian dari buku, juga bagian dari literasi. Jadi kita hindari langsung baca buku yang menurut kita itu pembahasannya itu berat. Nah, tips tambahan teman-teman mungkin bisa nih tadi ya, kebiasaan kita kayak scrolling di pagi hari, pagi-pagi udah buka HP, kita bisa nih ganti dengan membaca satu artikel aja. Kan masih fresh ya otak ya kalau misal habis subuh gitu, jadi jangan langsung buka gadget, tapi kita buka artikel misal ya,
jangan buka sosmed, maaf. Jangan buka sosmed dulu, tapi langsung mungkin kalau ada artikel gitu di Google kelihatan headline-nya langsung dibaca. Itu bisa melatih untuk meningkatkan minat membaca. Nah, kemudian kita bisa menyimpan quotes ya, kutipan dari buku yang menurut kita bagus. Kita bisa highlight itu atau mungkin bisa dicatat. Atau bisa menggunakan audiobook saat beraktivitas. Gitu. Agar kita tuh bisa membaca tapi tanpa melihat screen atau melihat layarnya. Next. Nah, kita bisa mulai dari bacaan apa? Maka di sini aku highlight adalah kita bisa memilih dari bacaan yang kita suka. Intinya itu teman-teman. Jadi jangan memaksakan misal ada bacaan yang kurang teman-teman senengin atau kelihatannya berat nih. Misal ada buku viral, Madilog karyanya Tan Malaka gitu. Tapi kok pas aku baca berat, ya jangan dipaksain gitu ya. Yang penting adalah bacaan yang kita suka. Itu dulu. Nah, kemudian selanjutnya adalah bacaan yang sesuai dengan tujuan kita. Jadi tujuan kita tuh apa? Misal kita pengen jadi dokter nih, maka kita baca buku tentang kesehatan. Jadi buku-buku yang relevan. Kemudian ada juga sumber terpercaya dan berkualitas. Jadi kita baca buku juga pilih-pilih teman-teman ya, karena ada buku yang memang mungkin sumbernya kurang valid. Kita juga bisa cross check dulu sebelum membaca buku tersebut. Nah, rekomendasinya ini ada beberapa buku ya. Kita bisa pakai buku-buku yang ringan tadi seperti yang aku spill, kemudian artikel, aplikasi membaca, atau bisa mendengarkan dulu dari podcast. Kan banyak ya podcast di YouTube atau Spotify. Nah, ini di sini ada beberapa ini ya, aplikasi gitu, bisa dibilang aplikasi atau platform untuk membaca. Ini salah satunya di sini ada X ya, ada Twitter, kemudian juga ada Wattpad. Mungkin teman-teman nggak ada yang asing lagi sama Wattpad. Quora juga mungkin ya, kalau yang sering nanya-nanya gitu kan mungkin sering muncul di Google ya. Kindle juga buat e-book biasanya untuk membaca. Google Playbook ada juga. Terus kemudian yang modelnya kayak blog, Medium atau WordPress mungkin yang apa ya, lebih ringan gitu ya. Yang lebih ringan itu ada itu. Selanjutnya ada lagi nih buku ya, contoh buku. Ini dua buku ini, yang satu ini buku anak, kemudian yang satunya lagi buku self improvement atau pengembangan diri yang pembahasannya juga ringan gitu. Kita rasanya kayak diajak ngobrol. Ini salah satu referensi bukunya. Next. Ya. Nah, berhubung ini mau 17 Agustus ya teman-teman ya. Kita mau menyambut hari kemerdekaan gitu. Tapi kita harus tahu dulu nih bahwasanya kita tuh udah merdeka apa belum gitu ya. Kita bisa tahu dari sini. Kemerdekaan berpikir gitu ya. Karena apakah selama ini tuh kita tuh sudah merdeka gitu pikiran kita. Nah, kita bisa dilihat di sini bahwa literasi adalah kemerdekaan berpikir. Bagaimana bisa gitu. Next. Ya. Nah, teman-teman, coba aku tanya. Mungkin ada yang mau on mic boleh ya, atau mungkin di chat, di kolom chat. Nah, kapan terakhir kali teman-teman baca sesuatu yang benar-benar teman-teman tuh sebenarnya ragu sama bacaan itu gitu. Apakah itu benar atau enggak? Pernah nggak ya teman-teman baca gitu? Berita gitu ya, sering banget ya kalau berita ya, kayak ini tuh benar nggak sih gitu? Kok kata orang ini enggak ya gitu? Kok kata orang begini ya gitu kan? Kok dari sumber lain nggak valid ya? Sering banget ya. Nah, kemudian bagaimana sih caranya gitu? Kenapa sih bisa seperti ini gitu ya? Next. Nah, maka itu mungkin kita sedang mengalami apa ya, keraguan gitu ya, apakah itu benar atau enggak beritanya. Nah, maka yang kita perlukan di sini adalah literasi gitu, jawabannya literasi. Jadi ibaratkan ya, kemerdekaan itu pintu, sedangkan literasi itu kuncinya teman-teman ya. Kemerdekaan itu adalah pintu dan literasi itu adalah kuncinya. Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena tanpa literasi nggak ada kemerdekaan gitu ya. Jadi tanpa kuncinya ya pintunya nggak bisa kebuka gitu. Nah, literasi itu nggak cuma kemampuan baca teks aja teman-teman, tapi juga kita bisa membaca dunia ya. Kita pernah dengar ungkapan buku adalah jendela dunia, karena itu benar. Kita nggak akan tahu budaya negara lain, konteks sosial dari kota lain, politik di negara lain gitu, kalau nggak dari membaca gitu.
Kemudian juga membaca diri, dalam artian kita bisa merefleksi nilai diri kita sendiri, kita bisa self improvement, kan ada ya buku-buku tentang pengembangan diri. Kita bisa mengenali emosi kita juga, bahkan bisa menyembuhkan mohon maaf penyakit mental juga dari caranya kita membaca buku yang bertemakan kesehatan mental. Selanjutnya ada membaca secara kritis. Nah, dari sini kita bisa milih nih, mana yang fakta, mana yang opini, mana yang hoax, mana yang palsu, dan lain-lain. Gitu. Next. Oke, nah teman-teman, aku mau singgung lagi, kemerdekaan berpikir itu adalah kebebasan kita ya, kebebasan kita sebagai manusia untuk mempertimbangkan, kemudian juga mempertahankan pandangan atau gagasan kita tanpa tekanan eksternal, tanpa tekanan dari luar, kayak propaganda atau dogma gitu. Nah, mengapa literasi ini penting? Jadi literasi itu adalah akses ke ide-ide. Dia membuka pintu ke dunia gagasan, sejarah, maupun perspektif yang beragam. Nah, salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis. Nah, dari literasi ini, kita bisa jadi lebih kritis. Jadi kita membaca secara aktif, itu akan melatih otak untuk kita menganalisis, memahami, kemudian mempertanyakan, dan juga kita membentuk opini sendiri. Nah, untuk di era digital seperti ini, teman-teman, literasi media ini menjadi kunci untuk melindungi kemerdekaan berpikir kita dari manipulasi informasi dan hoax. Jadi seseorang yang literat gitu ya, yang bisa dikatakan literasinya bagus, itu nggak akan langsung percaya berita viral tanpa cek fakta, kemudian bisa membedakan opini dan mana fakta, dan mampu berdiskusi dengan argumen yang benar dan bukan emosi gitu. Jadi kalau ada seseorang yang kemudian diskusi tapi ini yang dikedepanin adalah emosinya, nah maka patut dipertanyakan literasinya gitu. Karena biasanya nih kadang orang yang kayak gitu ya mengedepankan emosi bukan fakta. Oke, jadi mengibaratkan di sini literasi itu sebagai perisai dan juga kompas. Jadi perisai, literasi ini perisai kita teman-teman. Dia itu sebagai pelindung kita dari manipulasi informasi, hoax, tapi juga bisa menjadi kompas sebagai navigasi atau alat petunjuk kita ke dunia yang kompleks ya, halnya macam-macam. Istilahnya orang Islam syubhat mungkin ya, nggak kelihatan yang baik mana, yang buruk mana gitu, dan penuh kedistraksian. Maka membaca ini membantu kita nanya nih, mengapa, dan bukan hanya kita nerima apa adanya. Next. Ya, nah kalau bisa kita lihat nih teman-teman, aku sadur dari Pintar Politik, akun Pintar Politik ya, saluran penyebaran berita hoax itu paling tinggi dari sosial media. Mungkin daripada aplikasi chat kayak WhatsApp gitu ya, teman-teman lebih cepat termakan berita hoax itu dari sosial media gitu. Karena kadang sosial media besar pun juga bisa jadi salah gitu, salah ngambil sumber gitu ya. Kemudian dari situs web juga banyak ya, kita searching di Google juga belum sepenuhnya benar juga, bahkan media cetak dan televisi pun bisa. Nah, di era tadi ya, aku singgung lagi infinite scrolling. Nah, kita dibanjiri informasi instan gitu, jadi ada judul-judul yang clickbait mungkin di YouTube atau mungkin di beberapa artikel yang langsung bikin teman-teman percaya gitu ya. Padahal itu cuma judul yang mengecoh aja, atau konten viral juga asal repost, asal forward gitu tanpa sumber yang jelas, dan ada algoritma yang memperkuat bias. Nah, algoritma di sini teman-teman yang aku maksud adalah beranda, timeline lah gitu, beranda atau timeline di Instagram maupun TikTok gitu. Jadi ketika kita membuka satu konten, terus dua konten, tiga konten dengan topiknya yang sama, hal yang sama, itu nanti timeline atau berandanya akan selalu mengikuti gitu. Nanti akan terus-menerus polanya kayak gitu terus. Nah, selanjutnya, maka tanpa literasi ini tadi, kita mudah terpengaruh emosi ya, jadi kita kemakan berita hoax gitu, padahal kita nggak tahu nih sumbernya jelas apa enggak. Selanjutnya kita kehilangan kemampuan berpikir secara mendalam, jadi kita nggak filter dulu, kita nggak apa diskusi dulu ke temen, kita nggak analisis dulu, langsung kita telan mentah-mentah gitu informasinya.
Nah, selanjutnya kehilangan kemampuan bertanya nih, gitu. Mengapa? Kenapa? Ya seperti, mohon maaf, politik mungkin ya, kita sering kali, ini kenapa sih kayak gini gitu. Kenapa sih bikin program seperti ini Bapak A gitu ya. Kemudian Bapak B ini kenapa sih ngebantah gitu. Kenapa dia ini bersifat kontra gitu kan. Kadang kita bertanya-tanya ya. Namun kadang kalau misalkan kita sering-sering scrolling kemudian nggak cari kebenarannya, males baca, ya udah gitu. Jadinya kemakan hal itu mentah-mentah begitu. Next. Oke, kemerdekaan ya. Jadi tapi teman-teman aku garis bawahin bahwasanya kemerdekaan itu bukanlah anti segalanya gitu. Uh, Bukan berarti kemudian kita bebas berpikir, kita jadi apa ya? Istilahnya kontra dengan banyak hal. Kemudian kita jadi oposisi mungkin ya, seringkali yang dibilangin orang-orang, dikit-dikit oposisi, dikit oposisi gitu ya. Padahal enggak gitu. Emang sesuatu itu perlu dikritik kan, tapi enggak semuanya kemudian kita kritik. Nah, maka bukan berarti kita di sini nolak semua otoritas dan kita ngerasa paling benar gitu. Jadi kita tetap hati-hati teman-teman. Kemerdekaan berpikir ini kita tempatkan bahwa kita di sini justru mampu menghargai perbedaan. Kemudian kita juga mampu memberikan opini dengan fakta gitu, dengan fakta yang ada, dan juga mampu mengubah pendapat jika ada bukti baru. Jadi jika misalkan kita ternyata opini kita salah, kita mungkin kita bersedia untuk mengganti pendapat kita tersebut begitu. Jadi tidak merasa paling benar. Nah, maka di sini teman-teman, mengapa kita kemudian ada pembahasan kemerdekaan berpikir? Jadi kita lebih terbuka dengan siapapun gitu. Jangan satu golongan aja, jangan satu apa ya? Echo chamber itu bisa dibilang kayak kita kumpul sama orang-orang yang minatnya sama kita doang gitu, atau yang pikirannya sama kita doang. Padahal kita harusnya melihat sesuatu itu dengan berbagai sudut pandang begitu, teman-teman. Next. Ya, oke, teman-teman, mungkin ini udah mau sampai bagian akhir. Jadi aku izin sekalian sharing berbagai aktivitas atau mungkin aksi nyata aku dalam dunia literasi untuk masyarakat. Bisa next, Kak? Ya, ini kebetulan karena aku domisilinya Semarang dan juga Duta Baca Kota Semarang, maaf. Maka aksi literasi aku untuk sementara ini rata-rata di Semarang, teman-teman. Nah, salah satunya ada kunjungan ke Taman Baca ya, untuk mengembangkan lapak baca atau sudut baca daerah. Karena emang pemerintah ini tuh emang banyak yang ngasih sumbangan buku ya ke berbagai sudut baca maupun perpustakaan, namun nggak semua sudut bacanya aktif gitu. Tidak ada SDM-nya, tidak memadai gitu. Jadi emang perlu diadakan kunjungan-kunjungan dan dibikin ruang inklusif. Jadi ruangnya itu terbuka untuk siapapun, nggak hanya membaca aja kegiatan di sana, karena nggak semua orang kemudian langsung suka membaca gitu, teman-teman. Next. Ya, kemudian juga ada festival literasi. Jadi kami Duta Baca kolaborasi dengan Dinas Arsip Perpustakaan Kota menciptakan iklim literasi yang menarik, salah satunya dengan festival literasi dengan berbagai kegiatan di sana. Next. Ya, kemudian ada podcast literasi. Jadi kami sering mengadakan podcast literasi kolaborasi dengan RRI yang akan ditayangkan di YouTube. Next. Ya, kemudian konten literasi teman-teman untuk istilahnya mengimbangi sering scrolling sosial media, konten-konten yang mungkin bisa dibilang apa ya, bikin kita brain rot gitu ya. Maka kita perlu mengadakan konten literasi juga gitu. Salah satunya di Instagram. Ini kami aktif di Instagram gitu. Next. Ya, bonding komunitas tadi salah satunya karena Duta Baca ini juga perlu bonding di berbagai komunitas literasi. Jadi sering gitu kami dari Duta Baca silaturahmi ke berbagai komunitas literasi di Kota Semarang gitu. Next. Nah, yang terakhir Duta Baca Goes to School. Jadi ini anak-anak ya sebagai pilar bangsa gitu. Emang perlu banget kita aware di sini ya, kita concern ke sini untuk meningkatkan literasi anak-anak. Salah satunya ada project ini ya, Duta Baca Goes to School. Kolaborasi dengan
mobil perpustakaan keliling dan mengadakan sharing session dan juga storytelling. Nah, teman-teman, di sini aku izin mencantumkan link kalau misalkan dari teman-teman di sini yang berdomisili di Kota Semarang, tadi ada yang domisilinya Kota Semarang ya, bisa ini ya, ngisi form link di sini ya. Simoli Arpus nanti untuk mendatangkan mobil pusling. Misalkan di teman-teman mau mendatangkan ini, boleh komunitas, boleh sekolah, boleh atas nama kelurahan maupun kecamatan gitu teman-teman. Oke, next. Ya, mungkin gitu aja. Ini kotak aku. Kalau misalkan teman-teman mau ada kolaborasi lebih lanjut, bisa langsung kotak di sini. Oke, segitu aja dari aku, teman-teman. Makasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, oke, ucapkan terima kasih ya Kak Aisyah buat penyampaian materinya tadi. Mungkin sebelum sebelum apa namanya sebelum ke Mas Fawas tadi aku nyimpulin sedikit ya dari Kak Aisyah tuh menyampaikan bagaimana sih teman-teman terkait dengan fenomena infinite scrolling tadi ataupun doom scrolling ataupun scrolling secara ngabisin waktu gitu teman-teman itu bisa diubah nih menjadi ataupun diganti nih habitnya untuk bisa membaca dan literasi juga karena literasi juga ternyata bukan hanya sekadar membaca gitu akan tetapi benar-benar bisa bermanfaat buat kita semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari punya wawasan yang lebih luas dan tentunya dengan wawasan yang lebih luas tadi kita bisa lebih mungkin lebih sedikit disukai oleh orang lain karena kita tidak langsung untuk menjudgment seseorang ataupun tidak eh, langsung semena-mena oh bahwasannya informasi yang didapatkan oleh orang lain itu salah sedangkan kita benar gitu. Tetapi benar-benar bisa mengelola dengan skill literasi yang kita punya. Jadi harapannya sih tadi bisa benar-benar membangun habit ya untuk bisa membangun habit skill literasinya lagi di dunia digital tentunya yang banyak sekali informasi yang kita dapatkan gitu. Oke, mungkin itu tadi sedikit kesimpulan dari Kak Aisyah. Sebelum kita tanya jawab juga, kita lanjut ke materinya Kak Fawas dulu ya, teman-teman. Jadi nanti Kak Fawas akan jelasin nih tentang materinya beliau yaitu bagaimana cara menulis ya. Jadi bagaimana cara kita bisa menginspirasi dengan tulisan-tulisan diri kita. Jadi bukan hanya di pikiran aja, tapi benar-benar bisa disampaikan melalui tulisan yang bisa menginspirasi untuk teman-teman semuanya dan tentunya bermanfaat yang lebih luas lagi. Mungkin Mas Fawas untuk waktu dan tempat dipersilakan. Suaraku terdengar, Roman? Terdengar Mas Fawas? Ya, screen-nya juga sudah terlihat ya? Atau masih? Sudah, Oh, sudah. from reading to writing. Baik, terima kasih. Izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala sahbihi ajmain wa ba'd. Pertama, terima kasih terlebih dahulu kepada eh, Mbak Aisyah Ria ya tadi yang sudah sharing banyak hal dan saya pun tadi menyimak secara utuh ya penyampaian. Ternyata saya sendiri sebenarnya korban ya dari infinite apa tadi scrolling ya. Dan kadang memang saya tadi langsung tertampar di slide kedua kalau nggak salah, ketiga ya, yang apa keempat ya, yang jam 11 malam tuh bilang nggak akan begadang. Tahu-tahu lihat jam loh, udah jam 3 gitu ya. Itu masalah saya pribadi sebenarnya. Cuma memang eh apa ya istilahnya tidak ada salahnya kita sama-sama belajar dan masalah tadi pun saya coba beberapa kali hadapi sih memang dan salah satunya sebenarnya dengan membaca buku cetak ya. Jadi saya justru juga memang belakangan ini 3-4 tahun ke belakang itu lebih suka baca buku di gadget ya, di tablet biasanya, kalau nggak di HP gitu. Jarang sih kalau di HP ya, tapi di tablet. Cuman memang distraksinya sangat kuat ya. Kalau pas kita nggak kuat motivasinya atau buku yang kita baca juga cukup berat gitu. Biasanya dikit-dikit lihat yang lain tapi ya kelamaan gitu. Nah, di materi kali ini saya coba lanjutkan gitu ya. Jadi biar nggak stuck di reading, kita coba masuk di tahap berikutnya yaitu writing. Dan just read it, write it gitu ya.
Oke, saya akan coba mulai dengan sebuah pertanyaan mendasar begitu ya. Nih, teman-teman nanti bisa balas di kolom chat atau ada yang mau sharing juga boleh. Apakah menulis hanya milik mereka yang berprofesi sebagai menulis gitu? Ini sebenarnya pertanyaan yang kalau diturunkan dalam banyak versi itu mungkin bisa menjadi jawaban dari masalah kurang pedenya kita hari ini gitu ya. Jadi saya kebetulan di Tunas sejak 2021 itu menjalankan banyak kelas menulis. Salah satu paling utama gitu ya, masalah yang dihadapi penulis pemula biasanya adalah kepercayaan diri gitu. Karena mereka merasa bukan penulis gitu. Padahal apakah memang betul gitu? Menulis itu hanya dimiliki atau hanya berhak dilakukan oleh mereka yang menulis, oleh mereka yang berprofesi sebagai penulis begitu ya. Beda mungkin dengan dokter ya. Kalau dokter atau Rohman ini kan mahasiswa keperawatan nih ya. Nah, kalau perawat itu kan ada sekian ini ya, ada sekian tahapan atau bahkan mungkin juga keterampilan begitu yang memang nggak bisa sembarangan orang aku dokter gitu. Atau dia tiba-tiba buka praktek dokter gitu. Nah, kayaknya kalau penulis sih enggak ya gitu. Karena saya cek di beberapa buku yang secara isi bagus begitu ya. Itu bukan penulis sebenarnya yang nulis, maksudnya secara profesional. Kalau teman-teman tahu mungkin ya, dan salah satu inspirasi saya juga ya, termasuk tokoh yang saya ikuti cara menulisnya atau pesan dalam menulisnya, Prof. Kunto Wijoyo begitu ya, sudah almarhum meninggal. Beliau itu sebenarnya akademisi ya, seorang guru besar sejarah UGM gitu ya. Tapi kalau baca tulisannya gitu ya, itu nggak kayak akademisi gitu. Kalau teman-teman baca jurnal kan, baca paper, ya inilah ya, terkesan kaku begitu ya, terus terkesan tidak ada craftnya, tidak ada seninya. Nah, tapi kalau Pak Kunto ini cukup bagus ya dalam ekspresikan tulisan berat sehingga bisa dengan nyaman kita nikmatin gitu. Jadi nggak hanya penulis sebenarnya yang bisa bikin tulisan dengan bagus atau juga berhak menyampaikan tulisan secara umum. Bahkan siapapun sebenarnya yang punya ide atau merasa punya sesuatu yang bermanfaat. Nah, makanya kali ini coba kita belajar ya gimana setelah baca gitu ya, kita bisa aktif nih nulis. Oke, pertama dimulai dari membaca aktif ya. Apa sih bedanya membaca aktif dengan membaca pasif gitu ya? Sebenarnya kalau istilah dua ini mungkin nggak baku ya. Artinya teman-teman bisa punya versi sendiri, tapi kalau dari yang saya baca gitu ya, membaca aktif sebenarnya kita sebagai pembaca tuh punya kesadaran ya pas baca. Jadi nggak kayak ngelantur ya, nggak baca buat tidur aja gitu biar nggak tahu ya teman-teman ngerasain nggak sih kalau baca kadang masuk ke halaman 5 tuh udah ngantuk gitu tiba-tiba tidur sendiri aja gitu. Nah itu kan sebenarnya berarti bacanya nggak sadar ya karena setengah sadar tiba-tiba tidur. Nah tapi dengan sadar, kritis dan penuh perhatian bahkan nanti kita melakukan banyak anotasi ya pencatatan. Cirinya pertama menganalisis apa yang dibaca, jadi bukan hanya memahami isi. eh Tulisan ya, sebenarnya sesimpel apapun tulisan, kalau kita bedah itu punya pesan yang cukup mendalam, tidak hanya dari segi konten, tapi juga tidak hanya dari konteks, tapi dari teks itu sendiri. Dalam beberapa kajian ya, ada kajian yang memang fokus pada teksnya gitu, pada bagaimana sebuah tulisan itu dibangun ya, dari diksinya, dari gramatikalnya, dari apa istilahnya, eh POV-nya ya, sudut pandangnya. Nah, itu semua bisa dilihat dari teks gitu. Kemudian yang kedua menemukan alasan penulis menyusun tulisannya dengan cara tertentu. Jadi kayak kita coba membayangkan menjadi sosok si penulis. Apa sih sebenarnya yang dia sedang pikirkan itu? Dia sedang ada di pihak mana gitu ya. Nah, jadi jangan terlalu lugu dalam membaca tulisan ya. Sebenarnya terutama juga tulisan yang disebar di media massa ya atau di sosial media juga sih mungkin. Pasti si penulis itu punya misi ya. Entah itu misinya baik ya. Entah misinya nggak baik nih kayak buzzer-buzzer politik yang nyebelin kadang ya. Nah, jadi nggak usah terlalu lugu gitu. Kita nggak usah
apa istilahnya pura-pura nggak tahu bahwa mereka tuh punya misi gitu. Nah, kita coba baca itu dari tulisan yang ada di depan kita. Yang ketiga juga eh, menjadi seorang komentator ya atau juri gitu. Kita coba lihat udah bagus belum sih tulisannya. Nggak apa-apa kan kita nggak bilang itu di publik kan, jadi nggak akan ada yang menyalahkan kita juga. Ini hanya agar kita bisa lebih fokus dalam membaca. Kemudian yang terakhir mengamati tadi ya teknik, struktur, dan pilihan bahasa atau diksi agar kita bisa mempelajari. Eh, Mungkin teman-teman tahu ya beberapa orang yang secara public speaking bagus gitu ya, tapi kadang isinya nihil gitu ya. Itu pasti beda dengan orang yang public speakingnya bagus, isinya juga bagus gitu ya. Jadi nanti ya penulis juga sama, ada yang tekniknya bagus banget gitu ya. Pilihan diksinya beragam, tapi pas dibedah isinya eh, sedikit atau bahkan mungkin nihil ya. Tapi ada yang sebaliknya juga sih. Ekstrim lainnya adalah kayak ini ya, kayak film yang lagi viral ya, One for All itu. Itu kalau saya kemarin bikin status itu pakai prinsip yang penting pesan ya, caranya terserah gitu. Nah itu juga nggak bagus sebenarnya, karena orang itu merespon emosi kadang bukan hanya isi ya. Jadi kita harus pintar-pintar membangun emosi pembaca. Kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya mengasah keterampilan berpikir kritis, jadi nggak hanya baca untuk narsis juga ya, nggak hanya biar update status, tapi juga biar kita lebih mendapat banyak impact-nya. Kemudian juga memahami konten sekaligus keterampilan si penulis ya dalam menyampaikan konten. Trope ya, trope itu kayak pola dalam cerita itu sebenarnya bisa ditebak ya. Kayak Cinderella itu kan ketebak ya, ketebak, banyak versinya gitu dari zero to hero kan, atau sebaliknya from hero to zero, atau dari yang kaya jadi miskin, yang miskin dari kaya itu kan trope yang selalu ada dalam cerita. Tapi kenapa sebagian besar penulis yang terkenal atau bagus tulisannya bisa orang nikmati, padahal ceritanya ya kadang klise gitu. Nah, karena keterampilan dia dalam membangun si cerita itu, kadang inti pesannya sama gitu ya. Kadang juga tadi polanya sama, tapi craftnya itu yang setiap orang harus bisa lebih kreatif ya dan struggle untuk membuatnya. Terakhir adalah mengumpulkan bahan dan gaya untuk karya sendiri. Jadi kayak lagi belanja lah ya. Kita baca buku tuh sebenarnya salah satu manfaatnya belanja ide dan belanja masalah. Ini gambaran secara detail. Saya rasa nanti bisa dibaca ya. Mungkin saya share di grup ya untuk materinya. Ya intinya tadi lah bedanya dengan yang pasif atau yang biasa kita lebih fokus ya, lebih penuh perhatian terhadap apa yang kita baca. Oke, kemudian langkahnya gimana dari baca bisa menulis? Ini agak loncat dikit ya, nggak apa, karena sangat terbatas waktunya. Pertama adalah pas sebelum baca gitu ya. Ini kan maksudnya kalau kita mau nulis dari yang apa yang mau kita baca, atau sebaliknya, biar kita bisa bikin tulisan dari apa yang kita baca. Kalau saya gitu ya, ini beberapa juga dari pengalaman, itu lakukan pre-reading questions gitu. Jadi pre-reading questions. Apa yang saya ketahui tentang topik ini? Jadi sekali lagi jangan lugu ya, jangan kita kayak menurut saya ya, analogi gelas kosong itu tidak selalu tepat ya. Dalam membaca juga sama. Karena kalau kita pakai gelas kosong, satu kita bakal bingung, kedua wasting time karena kita akan membaca, karena kita akan seolah-olah harus belum tahu segala hal gitu. Padahal dalam membaca itu tidak seperti gelas kosong ya. Kita punya gelas yang ada isinya, tapi kita juga pengen coba tahu apa yang ada dalam isi teko yang mau kita tumpahkan itu gitu. Jadi kita gunakan eh, pengetahuan yang kita miliki gitu ya tentang topik tersebut terutama untuk mengujinya apakah sudah sesuai, apakah ada temuan baru, apakah justru kita sebaliknya gitu. Apakah kita tidak sependapat dengan si pembaca? Jadi nggak hanya kayak orang haus ya, nggak gitu. Baca itu beda dengan orang haus ya. Baca itu lebih kepada juga model dialektika pikiran ya. Jadi kita baca untuk mengetahui apa yang kita sudah ketahui itu secara benar-benar utuh atau belum. Kemudian juga baca yang pertama itu lakukan pembacaan secara
umum ya, artinya baca untuk pemahaman umum, bukan pemahaman detail. Jadi tadi yang saya ceritakan membaca, memahami diksi, membaca, memahami POV, membaca, memahami keterampilan penulis itu dibaca yang dilakukan di pembacaan berikutnya. Makanya kalau saya lebih sepakat dengan gerakan tidak perlu membaca banyak buku, tapi pilihlah buku yang menurut kita bagus ya, karena ini kan subjektif ya. Tapi dibaca berulang-ulang, itu akan memberikan dampak lebih besar daripada baca banyak buku tapi nggak diulang-ulang gitu, nggak apa diperdalam. Ibaratnya gini, ibarat teman-teman pergi ke suatu kota gitu ya. Antara kita pergi ke banyak kota, tapi satu kali kunjungan, dengan pergi satu kota dan berulang-ulang dalam berulang kali kunjungan, maka kita akan mendapatkan kesan lebih banyak untuk case yang kedua. Kita akan mendapatkan lebih banyak insight juga, karena apa istilahnya kita bisa tahu lebih mendalam. Sama kayak gitu. Cuman memang ini nggak berlaku beberapa case ya, kayak kalau baca novel mungkin ya nggak perlu berulang juga sih. Bisa untuk mendalami, tapi kalau buku-buku yang novel juga yang sifatnya ada muatan apa sih pembelajarannya atau muatan ini pembelajaran maksudnya pembelajaran tulisan juga ya, tidak hanya pembelajaran pesan itu juga bisa diulang-ulang. Terus yang keempat, nah ini yang juga kadang malas dilakukan para pembaca ya, itu anotasi teks ya. Jadi kadang kita tuh baca kayak lagi scrolling IG juga pada akhirnya gitu. Ya udah baca sekilas lewat gitu. Tapi harusnya atau sebaiknya sebenarnya kita coba buat anotasi, buat catatan-catatan. Makanya jangan takut ya buku kita rusak gitu. Nggak apa-apa kalau kita rusak karena kita baca ya dikasih apa eh stapler gitu ya, dikasih mark gitu ya, dikasih garis bawah atau bahkan dikasih tempelan ya nggak apa-apa juga agar kita nanti kalau pas baca tahu ya sejauh mana sebelumnya kita paham bacaan tersebut. Terakhir adalah analisis dengan pertanyaan panduan. Jadi kalau saya biasanya baca buku gitu ya, eh di beberapa post gitu ya, di beberapa apa istilahnya di beberapa bagian nanti saya akan berhenti membaca untuk menanyakan gitu. Bukan menanyakan sih, lebih ke membedah ya. Sebenarnya yang saya baca itu apa sih gitu. Kemudian kenapa begitu? Apa yang memang oh gini, bahkan kadang saya bandingin sama pendapat orang di buku lain. Jadi kayak saya baca buku A nanti oh di buku B kayaknya kayak gini deh. Saya buka lagi buku B. Jadi kayak ada inilah, ada tadi dialektika tapi lewat pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Oke, nah analoginya membaca itu seperti mengisi bahan bakar, sedangkan menulis itu menggerakkan mesin. Kalau bahan bakar sudah banyak gitu ya, sebenarnya nggak hanya menulis sih, bisa juga lewat speaking ya, lewat bikin. Kalau sekarang kan konten video juga cukup bisa narik engagement ya, atau bisa jadi sarana lah. Tapi menulis saya rasa sih tetap jadi faktor lebih impact ya, karena sebenarnya video pun kan dibangun dari tulisan pada awalnya. Oke, kemudian masuk ke tulisannya. Nah, sebenarnya kalau kita bedah kan tulisan tuh selalu dari tiga struktur ini kan, gitu ya. Ada intro, isi, penutup. Kalau cerita kan ada intro, konflik, resolusi. Selalu ini ya. Sebenarnya nggak pernah berubah ya. Tinggal nanti isinya seperti apa. Nah, tulisan itu juga sebenarnya kalau dibedah secara apa istilahnya filosofis adalah manifestasi pikiran dan atau keyakinan dari si penulis. Makanya pas kita baca sesuatu gitu ya, kadang tanpa sadar di tulisan kita berikutnya pemahaman kita tentang suatu itu tuh muncul gitu. Jadi misalkan teman-teman membaca buku yang lagi viral belakangan ini kan Stoikisme ya, lewat filosofi teras gitu ya. Nah, sadar nggak sadar nanti di postingan-postingan kita yang lain ya, di postingan Instagram, sorry, sosial media atau bukan tulisan kita yang lain, pengaruh Stoikisme itu akan muncul gitu. Nah, ini yang secara tidak sadar kadang di apa ya, atau secara tidak disadari oleh penulis pemula. Jadi ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Cuman kadang jadi kontradiktif kalau pesannya apa, tapi karena dia punya keyakinan atau pikirannya gimana, itu kadang nggak nyambung gitu. Nah ini yang perlu diperhatikan.
Oke, ini nggak mungkin saya jelasin di sini lebih detail karena waktu terbatas. Oke, ini juga nggak. Ini sekilas saja ya. Jadi kalau bagi saya pribadi, menulis itu punya 4 alasan ya selain amal jariah. Amal jariah itu kalau yang mungkin bukan muslim, intinya adalah kita bisa menabung ya, menabung kebaikan. Karena orang yang baca gitu ya, apalagi yang bisa mengubah dirinya lewat tulisan yang kita bagikan, itu kita dapat bagian kebaikan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan berpikir tertib. Jadi kita berlatih untuk tidak apa istilahnya tidak random ya dalam berpikir dan bisa runut gitu. Kemudian juga mengukur potensi diri. Kalau teman-teman nulis hari ini, 20 tahun kemudian kita bisa mengukur nih sejauh mana perkembangan diri kita gitu. Dan terakhir menyerap dan menyampaikan pesan. Jadi kita bisa terlibat nih dalam konstelasi netizen lah ya kalau sekarang. Jadi nggak cuman pasif gitu ya. Ada 3 tujuan biasanya, ada yang entertain, ini eh, komedi gitu ya. Kemudian juga apa hal yang sifatnya menghibur. Kemudian yang kedua to inform ya, ini biasanya berita kan atau juga sebuah temuan baru. Nah, yang biasanya banyak dilakukan oleh penulis lepas kayak kita itu di hal yang ketiga ya, pursue atau untuk mendorong orang ya lebih ke apa istilahnya mempengaruhi orang agar ikut dengan apa yang kita yakini dan sampaikan. Jadi kayak bahasa gampangnya mungkin bisa memotivasi gitu ya, bisa reminder gitu kayak gitu. Oke, terus juga yang tidak kalah penting dalam menulis ya, ini tidak hanya kita itu menyampaikan realitas, tapi juga mentransformasikannya menuju kondisi. Maksudnya gini, bedanya kita dengan buzzer ya. Ini, mohon maaf saya ulangi lagi buzzer ini. Buzzer itu kadang menyampaikan sesuatu kan dengan titipan ya, dengan titipan yang kita kadang nggak tahu nih titipan itu muatannya positif atau negatif gitu ya. Ada dampaknya positif atau negatif. Nah, sebaiknya kita sebagai penulis itu atau bahkan orang yang memang suka nulis ya, bukan penulis, sorry. Suka nulis itu tidak terpengaruh oleh dorongan tersebut gitu. Jadi kita justru harus memastikan yang kita tulis itu dampaknya positif ya. Seenggaknya kita nilai positif. Sekalipun mungkin ada orang nilai negatif itu terserah, tapi bagi kita ya setelah kita melakukan sekian pertimbangan tulisan ini bagus gitu ya. Artinya bagus itu ada nilai positifnya. Bukan yang karena pesanan sehingga kita nggak tahu tuh tulisannya seperti apa. Kenapa ya demikian? Tadi kalau nyambung dari tulisannya dari materinya Mbak Aisyah ya gitu ya. Karena sebenarnya apa yang kita bagi di media massa hari ini itu akan dikonsumsi oleh banyak orang dan kita akan harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita bagikan gitu ya. Makanya penting untuk apa istilahnya itu memperhatikan apa yang kita bagi itu benar-benar bernilai baik. Tahapannya ada 5 biasanya memang dari mulai sebelum proses menulis, kemudian setelah ya dari mulai revisi, editing, dan publishing. Mana yang paling susah? Ya tergantung ya. Ada yang di awal dalam proses pengumpulan niat, ada yang dalam proses penulisannya, tapi jarang sih. Biasanya yang paling susah justru di proses revisinya ya. Jadi orang tuh kadang males buat memperbagus tulisan. Ngerasa udah bagus ya udah gitu. Dan terakhir publikasi. Ini juga sebagian orang punya isu ya. Jadi nggak terlalu pede untuk mempublikasi tulisan. Padahal sebenarnya eh mempublikasi tulisan itu adalah cara kita juga untuk tahu ya sejauh mana kita berkembang. Oke, nah 5 prinsipnya biar kita nulis dengan baik ini juga pengalaman ya. Ikhlas ini beda ya, maksudnya ikhlas sama ibadah ya. Tapi maksudnya gini, kita nulis itu nggak usah mengharapkan orang tuh suka sama tulisan kita. Jadi harapan itu yang kadang justru membunuh kita sendiri ya. Yang jadi jerat agar kita, yang bikin jerat akhirnya kita nggak mau bagiin tulisan. Karena suatu waktu kita bagiin tulisan dan orang bilang tulisannya jelek, ya kita akhirnya jadi demotivasi lagi gitu. Makanya di awal kita harus lebih rela gitu ya. Tulisan kita mau dibilang apapun terserah. Yang penting aku share tulisan. Yang kedua ya tadi kaitannya sama materi pertama kita harus baca biar punya bahan bakar dan tidak mau
Dan mau tidak mau kita harus latihan ya, atau pembiasaan. Kemudian juga nyari mentor. Nah, ini nanti akan saya coba share sedikit program di Tunas ya. Kemudian yang terakhir adalah sharing dan koreksi. Jadi, eh, nggak ada satu orang pun yang pas sekali nulis langsung bagus ya. Tanpa ada proses latihan, pembiasaan, bimbingan dari mentor, dan juga sharing atau koreksi dari orang lain. Jadi, selalu ada feedback yang bikin tulisan kita lebih bertambah mutunya gitu. Pada intinya juga kuncinya adalah di konsistensi dan keberanian membagikan tulisan. Karena kalau misalnya dipendem gitu ya, disimpan gitu ya, nggak dibagiin, satu kita bisa self claim ya, soal itu udah bagus. Kedua ya tadi kita nggak punya kepercayaan diri. Makanya sekali lagi kita harus bisa menata hati ya. Kita tuh bukan lagi mau pamer kok gitu. Kita bukan lagi mau sombong, tapi kita lagi pengen membagikan pikiran kita atau ide kita. Oke, ini saya rasa tadi sudah. Nah, gimana teknik sederhana mulai menulis dengan kesibukan? Saya rasa semua orang punya kesibukan, saya juga sama. Nah, ini beberapa hal yang sering saya lakukan ya. Satu, mencatat ide segar. Jadi kayak kalau ada ide apapun, catat gitu ya, baik di sorry, di HP ataupun di buku ya. Udah jarang sih orang bawa buku ya di HP biasanya. Kemudian bikin ringkasan. Jadi kayak kalau baca, sekali lagi kalau baca buku atau baca apapun atau nonton vlog deh, nonton podcast deh. Saya tuh sering juga ya bikin tulisan itu bukan dari buku tapi dari podcast, dari kajian gitu ya, atau dari pokoknya dari siaran visual gitu. Biasanya saya ringkas, saya bikin tulisan pakai sudut pandang saya selaku audiens ya. Kan kalau beliau yang menyampaikan POV-nya POV narasumber kan, ini POV dari audiens. Nah, terakhir, gunakan waktu saku atau pocket time. Kalau lagi nunggu itu saya bisa bikin satu tulisan utuh biasanya. Apalagi nunggu yang cukup lama ya, kayak ngantri di eh, pelayanan pemerintah tuh biasanya. Saya terakhir misalkan ke kantor pajak itu nunggu hampir 2 jam misalnya. Itu kan lumayan tuh. Kalau udah bosan baca ya bisa nulis gitu ya. Bisa baca bisa nulis. Atau lagi nunggu kereta gitu ya di stasiun, nunggu apapun lah ya, nunggu apa istilahnya dosen nih kalau yang mahasiswa ya lagi nunggu dosen di depan gitu ya. Nah, biar sekalian rehat dari pikiran skripsinya atau tesisnya bisa nulis gitu ya. Hal yang kita rasakan aja gitu biar nggak terlalu berat. Kemudian juga bisa lewat free writing ya, ini biar nggak ngeblok ya, biar nggak apa istilahnya susah nulisnya. Tulis aja apa yang ada di kepala kita, nggak usah terlalu sophisticated ya, nggak usah terlalu pilih-pilih gitu. Yang penting kita nulis dulu. Kemudian istirahat dulu kalau lagi capek ya. Kalau lagi jenuh ya nggak usah dipaksain karena juga nggak akan bisa works ya kalau lagi capek. Nah terus juga, nah yang tidak kalah penting adalah kalau misalkan lagi nulis sesuatu ya, misalkan esai atau cerpen, jangan fokus secara penuh kepada tulisan utuhnya itu, tapi bagian-bagiannya aja gitu. Misalkan hari ini aku baru baru bisa nyari judul, nggak apa-apa, terus judul dulu ya. Tapi aneh juga ya bikin judul dulu. Misalkan hari ini aku nulis 2 paragraf dulu gitu, ya nggak apa-apa juga gitu. 1 paragraf, ya nggak apa-apa. Pokoknya jangan terlalu fokus pada hasil akhir. Ibarat bikin rumah gitu ya, nggak usah terlalu mikirin hasil akhirnya kayak gimana terus gitu, karena jadi stres. Yang penting bata per batanya kita susun kan kalau bikin rumah kan gitu kan. Jadi jangan terlalu membayangkan hal yang besarnya aja, tapi fokus pada hal-hal kecil yang kita lakukan secara simpel ya. Tapi kalau disusun bisa jadi hal yang besar itu. Oh masih banyak ternyata. Ini kayaknya kita skip. Kemudian, nah ini tadi saya sampaikan ya. People respond to emotions, not facts. Jadi kadang kalau baca headline berita ya, sengaja faktanya itu dikaburkan lewat diksi memancing emosi gitu ya. Ini kemarin saya baru diskusi di grup ya. Terakhir kan ada kabar seorang perempuan meninggal ya, yang pegawai BPJS di pulau mana saya lupa gitu, di provinsi mana gitu, yang temennya seminggu kemudian menikah gitu. Tapi kalau teman-teman baca di banyak berita gitu, yang dimunculkan itu frasa
gadis cantik gitu. Ini yang saya sayangkan ya. Tapi memang itu gaya media massa ya. Kenapa di pilihan headline-nya itu banyak yang menggunakan perasa gadis cantik gitu. Jadi seorang gadis cantik meninggal. Dalam tanda kutip, pertanyaan kritis saya, apa kalau nggak cantik udah tinggal layak diberitakan gitu? Apakah berarti perempuan itu hanya yang cantik yang layak diberitakan gitu? Kan jadinya kayak gitu ya. Ya itu pertanyaan liar aja. Cuman memang begitu cara bermainnya. Jadi dipakailah emosi agar orang mau baca. Ya kadang tadi ada yang bagus, ada yang mungkin bisa dikritisi lah karena terlalu berlebihan. Oke, itu mungkin ini sebagai penutup. Saya sih dulu nulis nih zaman SMP, SMA ya, di blog ya. Nggak tahu masih ada yang pakai blog ya. Dan zaman pakai blog, fontnya juga masih jadul ya. Kemudian pindah ke Tumblr. Tumblr ini cukup hemat waktu karena nggak perlu ngurus layout ya. Kemudian di media massa juga kadang. Nah, kadang pernah juga di Instagram, tapi sempat udah saya hide karena ada keperluan ini ya, keperluan branding untuk rencana ke depan. Kemudian juga di beberapa platform lain ya. Oke, buku juga pernah ya, ada yang antologi, ada yang sendiri. Oke, terakhir mungkin sebagai penutup ini, jadi ada kekhawatiran kan karena adanya AI kita jadi kehilangan nih kesempatan untuk bisa menulis gitu atau mungkin gini penulis itu bisa digantikan. Sebenarnya kalau saya punya pandangan sebagai manusia kita punya kelebihan, AI pun punya kelebihan dan sebaliknya AI punya kekurangan kita juga punya. Jadi dan mungkin tidak perlu takut ya kita bisa bekerja sama dalam tanda kutip ya, dengan AI dengan robot bahkan nanti ya, agar eh, apa yang kita hasilkan bisa lebih berkualitas. Jadi kalau saya selalu berprinsip apa yang dilakukan ya melalui tulisan itu sebenarnya adalah jalan ya sarana gitu. Nah, siapapun yang bisa membantu baik manusia ataupun AI ya kita manfaatkan gitu atau kita lakukan itu gitu tanpa perlu menutup diri. Tapi memang kita perlu memperhatikan aspek-aspek hukumnya ya terkait hak cipta dan seterusnya. Itu yang mungkin menjadi barriernya aja gitu. Jadi batasan selebihnya ya kita bisa terlibat secara aktif dengan AI untuk menghasilkan produk yang lebih bagus. Jadi nggak usah anti juga karena mau nggak mau AI itu sudah menjadi fakta kita hari ini. Tinggal sejauh mana kita bisa secara bijaksana ya menggunakan AI. Jadi nggak tiba-tiba nyuruh dia bikin tulisan terus diklaim tulisan kita sendiri. Itu yang apa istilahnya tidak sehat ya. Tapi kalau kita bisa berdiskusi dengan AI dalam membedah ide, membedah cerita, membedah argumentasi, apa salahnya gitu. Karena kadang itu yang dibutuhkan seorang penulis ya. Yang kadang juga kalau sharing sama teman, entah temannya sibuk atau juga temannya lagi ada masalah juga sehingga nggak bisa melakukan tugas itu. Demikian mungkin saya kembalikan dulu ke oh ini catatan penutupnya ya. Saya kembalikan ke Mas Rohman sebagai moderator. Terima kasih banyak. Oke, Masya Allah ya teman-teman. Alhamdulillah kita udah melaksanakan materi. Tadi juga diakhiri sama materinya Mas Fawas yang nggak kalah seru juga, yaitu bagaimana kita bisa menulis ya teman-teman. Eh, Tadi juga ada disampaikan oleh Mas Fawas, ada beberapa triknya dan beberapa motivasi mungkin dari pribadi Mas Fawas buat bisa menulis gitu. Jadi kalau misalkan dianalogikan itu, membaca itu nyari bahan-bahannya, nah kemudian menulis itu bagaimana kita bisa menggerakkan mesin kita gitu. Dan supaya apa yang kita mungkin pikirkan bisa ditumpahkan dengan tulisan-tulisan kita yang eh, menarik gitu. Mungkin dari Mas Fawas secara tidak langsung kayak eh, menggerakkan buat kita semuanya jangan takut buat menulis gitu. Apapun yang ada mungkin di pikiran kita, ditulis aja dulu gitu. Siapa tahu mungkin untuk sekarang belum menarik, tapi untuk beberapa beberapa lama ataupun dalam waktu ke depan bisa menarik juga gitu untuk pembahasan-pembahasan yang mungkin sedang dipikirkan oleh otak kita gitu. Itu sih teman-teman dari Mas Awas. Mungkin di sini aku buka sesi diskusi bagi teman-teman yang mau bertanya,
bisa mungkin on mic secara langsung diperbolehkan, ataupun kalau semisal mau lewat kolom chat diperbolehkan juga. Man, saya minta waktu 2 menit ya, ini sambil nunggu yang Oke. bertanya. Saya lupa tadi menyampaikan ini. Oke, teman-teman, sedikit aja nih 2 menit ya. eh Sebenarnya Tunas Kreativa Indonesia selaku penyelenggara acara hari ini itu punya beberapa program ke depan ya selain kelas hari ini. Yang menjadi concern kita memang terkait rendahnya literasi Indonesia, di mana kalau standar PISA 2019 kita tuh ada di ranking 62 dari 70 negara ya, jadi sangat rendah, 10 terbawah ya. Kemudian rasio bukunya juga masih sangat rendah, 1/90. Jadi maksudnya satu orang eh, apa istilahnya mau mendapatkan rasio 90 buku baru per tahun gitu. Kemudian juga ada sebagian penulis yang pengen jadi penulis itu punya obstacles ya, punya batasan atau mungkin punya kendala. Nah, makanya kita coba menjadi solusi begitu ya. Terus sebenarnya teman sih, ya, teman untuk bertumbuh lah ya. Karena kita punya tagline, kita tuh pengen jadi tempat yang nyaman bagi penulis pemula atau yang berharap menjadi seorang penulis begitu ya. Ada guidance yang bisa kita kasih, kemudian juga ada publikasi yang coba kita tawarkan. Ini visi misinya dan value-nya kita fokus pada kreatif, inspiring, and qualified. Jadi coba tetap mengikuti ini ya, apa namanya, standar hukum di Indonesia gitu ya, nggak serta-merta ini juga. Ini kemudian ini model bisnisnya, jadi kita coba menampung para penulis pemula, kemudian juga lembaga pendidikan yang mau bikin kelas menulis ya, atau bisnis institusi untuk coba kita hadirkan kelas menulis. Nah, yang terdekat itu ada kelas menulis dasar. Ini mulai di launching hari ini sampai 27 Agustus. Jadi ada 4 pertemuan share online. HTM-nya juga saya rasa sangat affordable ya, 50.000. Nanti materinya bisa dibaca di layar ya, dari mulai urgensi, kemudian sampai nanti penyuntingan. Jadi dari awal sampai proses siap bagi gitu. Nanti juga kita ada fasilitas coaching tulisan. Jadi kalau teman-teman yang udah punya tulisan, coba kita bedah ya tulisannya. Sama kesempatan menerbitkan buku antologi. Nah, antologi yang lagi akan kita coba buka itu khusus perempuan memang kebetulan. Karena ini lagi coba kita konsepkan juga untuk yang laki-lakinya. Yaitu tentang bukan salah kita ya, pengalaman perempuan muda dalam menghadapi standar sosial dan ekspektasi orang. Jadi kalau di sini ada yang perempuan, bisa ikut nih kegiatan tulis bareng untuk nanti dikumpulin jadi buku tentang gimana seorang perempuan menghadapi standar ekspektasi ya, sosial maupun orang lain. Nah, satu lagi adalah penerbitan. Jadi kita juga punya penerbitan. Kalau ada yang udah punya naskah atau mungkin juga naskahnya hampir jadi tapi bingung ya mau diselesaikan seperti apa, bisa konsultasi dulu. Kita coba sediakan fasilitasi ISBN, desain cover, layout buku, editing mockup, sama nanti publikasi ya baik secara e-book maupun secara cetak asli. Gitu mungkin Roman, terima kasih. Bisa dilanjut ya. Oke, tadi tuh sedikit ini teman-teman tawaran dari Tunas Kreativa ya. Kalau teman-teman mau melanjutkan nih, bagaimana nanti bisa menulis secara lebih mahir, nanti bisa langsung di coaching sama coach-coach yang ada di Kreativa gitu. Ini teman-teman, eh, kalau ada yang masih didiskusikan, masih boleh dibuka pertanyaannya. Selamat malam. Baik, selamat malam. Mungkin bisa langsung saja disebutkan nama, kemudian asal dan pertanyaannya. Nama saya Fatma dari Kepulauan Riau. Ini saya mau bertanya nih sama Mas Pawas nih. Setelah apa? Saya udah lama nih hilang minat untuk menulis semenjak lulus sekolah, lulus kuliah, minat menulis saya itu menurun sampai sekarang. Bagaimana sih cara saya memulai kembali minat saya itu? Karena setelah masuk ke dunia kerja saya sibuk dan minat menulis saya itu menurun dan untuk berpikir saja udah malas gitu untuk menulis kembali itu. Bagaimana menurut Mas Pawas untuk saya memulai kembali minat menulis saya?
Itu saja, terima kasih. Ditampung dulu atau langsung jawab? Man, Rohman, Rohman. Eh, Sorry, sorry. ya, eh, mungkin sambil nunggu yang lain bisa Oh iya dijawab dulu boleh ya. Mas. Tadi ya, Nanti juga bagaimana bisa? Ustazah, Ustazah lagi. Ini Mbak Aisyah bisa bantu lengkapi ya. Jadi sebenarnya kaitannya sih sama motivasi ya memang. Kalau tadi Mbak Fatma dari mana Riau ya? Saya salah dengar tadi, lupa. Punya sempat punya kecenderungan atau semangat nulis terus yang hilang. Itu kan kaitannya sama motivasi. Memang saya pun pernah mengalami ya, terutama pas lagi hektik mengerjakan tugas akhir ya, skripsi sama waktu itu sempat di tesis juga pas S2, boro-boro nulis yang lain ya. Jadi nulis tesis saja males ya, pagi nulis selain tesis itu ya, atau selain skripsi. Cuman ternyata saya coba mengubah nih, mengubah sudut pandangnya dari saya nulis yang memang saya pengen dari saya nulis sesuatu yang susah gitu ya. Jadi saya tulis apa yang bisa saya tulis saat itu juga. Misalkan gini, saya lagi lihat botol gitu ya, misalkan. Ini pernah saya lakukan. Jadi saya lihat botol gitu ya, saya bikin tulisan tentang botol gitu. Jadi nggak terlalu tadi sophisticated ya nulis yang berat-berat gitu. Pokoknya apa yang ada di depan kita aja gitu. Saya nulis tentang kursi waktu itu. Terus nulis tentang lihat orang lewat misalkan pakai baju apa gitu. Jadi pokoknya sesuatu yang sifatnya mudah untuk diluapkan dulu. Kadang biasanya kesulitannya adalah pada prosesnya karena itu terjadi blok ya, terjadi apa bahasanya? eh Kesulitan gitu ya untuk memilih kata-kata atau juga hilang arah gitu ya, kayak gitu, tiba-tiba apalagi ya gitu. Nah, itu yang bikin jadinya malas gitu ya. Atau juga bahkan dari awal kita udah males karena ya kita justru milih topik juga yang berat gitu ya. Tiba-tiba pengen nulis misalkan sekarang nih ya, ngomentarin Bupati Pati tapi dari POV-nya atau dari sudut pandangnya sudut pandang politik gitu. Ya mungkin berat juga ya. Apalagi kalau bukan ini ya, bukan ahli politik atau bukan yang biasa baca buku politik. Kenapa enggak komentarin isu di Pati itu misalkan dari sudut pandang lebih dekat sama kita ya. Istilah ininya proximity-nya kuat. Misalnya saya kan seorang anak kecil ya, seorang bapak yang punya anak kecil, sorry. Maksudnya itu. Nah, saya memandang kasus di Pati itu misalkan pakai POV gimana kalau saya sebagai bapak itu punya arogansi kayak bupati itu gitu. Apakah anak saya akan juga sama memberontaknya gitu. Nah, jadi kayak case-nya sama, kita pakai sudut pandang yang dekat sama kita gitu. Jadi nggak usah yang letteralak sesuai case-nya ya. Misalkan juga ada case kemarin yang viral juga kan misalnya terkait itu ya animasi itu ya animasi One for All itu ya apa. Saya lupa juga judulnya. Nah, itu kan sebenarnya animasi dan film. Kita kan kadang komentarin terbatas pada dua hal itu kan. Kita komentarin animasinya, komentarin filmnya. Padahal mungkin kita juga nggak punya kapasitas dalam menilai animasi dan kita juga bukan insan perfilman. Lah kita coba ambil pesannya aja gitu dari case itu gitu. Kalau saya kemarin makanya ambil pesannya adalah, oh ini juga menggambarkan banyak kegiatan yang hanya fokus pada inti, tidak memperhatikan cara gitu, tidak memperhatikan tadi craftnya gitu. Jadi fokusnya pada yang penting yang aku sampaikan bagus, tapi gimana cara nyampainya kadang tidak diperhatikan. Nah, kadang penyampaiannya mirip jadinya kayak animasi itu ya. Kalau kita bedah mungkin ya pesannya bagus juga kan ya, meningkatkan. Tapi kan nggak hanya pesan gitu yang menjadi penilaian orang gitu ya, tapi juga bagaimana pesan itu disampaikan. Nah, itu yang disampaikan. Jadi nggak harus case-nya, tapi POV yang bisa kita ambil dari sudut pandang kita. Mbak Fatma ya. Terakhir sebenarnya gini, saya juga pernah ngalamin karena biasanya kalau saya waktu itu justru lagi jarang baca buku gitu. Jadi kalau saya lagi jarang baca buku, ya entah karena kesibukan tadi ya, atau biasanya karena pekerjaan sih memang. Nah itu
ide untuk nulis juga hilang ya. Jadi bisa dilatih dengan coba juga bukunya diperbanyak ya yang dibaca gitu. Bisa bisa beragam juga sih. Misalkan biasanya baca novel, coba baca yang lebih apa denotatif ya bahasa-bahasanya, bisa esai, bisa berita, bisa buku apapun lah ya motivasi misalnya. Atau sebaliknya yang biasanya bahasanya bahasa denotatif gitu ya, baca yang lebih sastra gitu, yang lebih ada muatan sastranya juga biar menambah flair ya atau gaya dalam menulis. Gitu Mbak Fatma ya. Masih ada ini nggak yang ganjil nggak misalkan? Atau cukup menjawab? Oke, cukup, terima kasih. Iya, iya. Mbak Aisyah mungkin bisa tambahin kalau ada. Kayak ini belum ada yang nanya lagi ya. Takutnya malah waktunya ini apa, makan waktunya gitu. Ada yang nanya lagi nggak, Kak? Mungkin. Hmm, mungkin Boleh saya kembali bertanya? Oh, boleh. Boleh Bu, silakan. Ini Bu atau Mbak ya? Mbak kayaknya. Ini kan, ini kan masalah nih, apa, berita media sosial kan tuh banyak fakta, opini, dan propaganda. Bagaimana sih kita memilah berita-berita ini? Bagaimana sih cara kita memilah berita yang fakta, yang opini, propaganda, itu kan sangat sulit tuh. Bagaimana sih cara kita agar lebih paham membedakan yang mana fakta, yang mana opini, ketika di media sosial lah. Ya, ini Mbak Aisyah nih yang cocok jawab nih. Oke, halo. Apakah suaranya masuk ya, Kak? Ya, Halo, cek. Oke. ya. Iya, mungkin emang kelihatan sulit gitu ya, karena emang sampai Nah, sekarang kita tuh masih bingung gitu. Ya, mana yang hoax, mana yang enggak gitu. Nah, pertama ya Kak, kalau dari aku, itu riset dulu sumbernya yang kredibel. Ya, jadi mungkin sebenarnya tapi kita ini agak ambigu juga ya, karena ternyata aku kemarin nemuin fakta bahwasanya ada juga jurnal ternyata ya, ilmuwan-ilmuwan itu yang di luar sana juga ada jurnal yang bisa dibeli juga. Jadi suruh neliti itu gitu. Kayak kemarin ada pembahasan tentang karbo sama protein. Itu ada pembahasan tentang itu dan ternyata ada ungkapan di situ juga kalau ilmuwan juga bisa dibeli ternyata untuk nulis jurnal gitu. Jadi emang kita harus hati-hati. Nah, pertama itu Kak, itu dari sumber yang emang benar-benar relevan gitu ya. Jadi kita lihatnya dari media-media dulu yang sekiranya emang medianya sudah media besar gitu ya, media resmi gitu. Mungkin semacam seperti Suara Merdeka atau mungkin Tempo. Jadi jangan dari mungkin akun-akun ya, kalau kita lihat mungkin di Instagram ya. Mereka juga ada di X, ada di TikTok juga. Itu kemudian repost-repostan gitu ya. Kadang kan banyak banget itu akun-akun yang kemudian ngambil dari akun lain gitu ya, nggak dicantumin kreditnya. Nah, itu salah satunya caranya itu, Kak. Kemudian yang kedua tadi membaca. Nah, insya Allah ya, membaca ini tuh bisa jadi senjata yang ampuh gitu. Karena kalau bacaan buku, itu tuh biasanya kan langsung sumbernya dari penulisnya. Dan penulis itu, ya seperti yang mungkin disampaikan Kak Wawas tadi ya, kalau misalkan emang nulis itu juga kita uh, berproses gitu karena penulis itu kan pasti riset ya, perlu daftar pustaka juga, riset kemana-mana, jadi salah satunya juga sumbernya dari buku. Buku kan juga pasti update ya, setiap tahun ada aja gitu pembahasan baru gitu, makanya kita juga bisa rujukannya dari buku gitu Kak. Apakah menjawab? ya, baik, terima kasih. oke. eh, Tadi siapa Kak Fatma Jasari eh, sudah terjawab semua ya pertanyaannya tadi terkait pertama bagaimana sih sebenarnya mengatasi eh, hilangnya minat ya yang sudah lama banget ya tadi sudah dijawab oleh Kak Fawas juga bahwasannya ya coba
tulis aja dengan tulisan-tulisan ringan gitu. Pokoknya tadi Mas Faust tuh secara nggak langsung ngajarin kita buat jangan terlalu kompleks buat gimana cara menulisnya itu, tapi bagaimana kita memulai buat menulisnya gitu. Apapun yang dipikirin, mungkin di depannya Kak Fatma atau teman-teman semuanya bisa jadi bahan tulisan. Atau tadi salah satu caranya itu. Habis itu yang kedua tadi coba ngambil fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, kayak misal sekarang yang lagi viral apa ya, film-film yang itu, yang Indonesia One for All itu, coba ditarik ke POV-nya. Eh, kayak tadi Mas Was contoh ini ke mungkin dari POV anak-anak gimana dan lain sebagainya, terkait dengan tadi PBB juga yang di Pati itu, dan ataupun fenomena yang ada di sekitar teman-teman semuanya. Terus tadi yang salah satu juga cara yang ketiga itu memperbanyak literasi ya gitu. Kemudian tadi pertanyaan kedua juga itu bertanya tentang bagaimana sih sebenarnya memilah buat eh, informasinya yang ada di sosial media gitu. Ya kalau bisa sih dari tadi Kak Aisyah juga jelasin bahwasannya bagaimana benar-benar yang hati-hati juga buat melihat apakah sumbernya dan lain sebagainya itu kredibel atau tidak gitu. Itu mungkin dari Kak Fatmaja. Hmm, Mungkin untuk sesi pertanyaannya eh, dicukupkan kayak Kak Fawas, sebentar. Atau ada mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi, dibuka satu sesi lagi. Kalau tidak ada, nanti kita cukupkan dan mungkin bisa dilanjutkan ke diskusi yang lainnya gitu. Ya Assalamualaikum teman-teman, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fatimah. Halo, Halo. iya, saya Fatimah dari Tangerang. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara penulisan proposal yang lebih menarik agar setiap kita mengadakan pengajuan itu mereka bisa tertarik pada proposal kita. Apa dari paragrafnya, spasinya, atau judulnya, atau gimana gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Tadi itu hanya lebih ke bertanya tentang terkait dengan mekanisme ataupun teknis dari penulisannya. Kira-kira bagaimana sih Kak buat nulis apa tadi, jurnal atau makalah gitu supaya lebih menarik gitu. Mungkin Kak Fawas atau Kak Aisyah bisa dipersilakan buat menjawab. Ya, terima kasih ya nih Mbak Fatimah atau Kak Fatimah. Pertama sebenarnya kalau proposal ya, kita bahas dulu tadi tujuannya agar cair. Ini pengalaman saya juga ya. Kebetulan dulu di banyak organisasi juga jadi orang yang ini terlibat dalam proses pengajuan proposal. Biar cair sebenarnya memang harus ada orang dalam sih kalau di Indonesia ya. Jadi kadang kontennya nggak terlalu penting memang. Biasanya si pemberi apa istilahnya, pemberi dana itu hanya bukan hanya, pertama kali harus bisa dikenali dulu siapa yang mengajukan. Itu di banyak kesempatan yang saya alami seperti itu ya. Jadi kadang proposal sebagus apapun kalau nggak kenal susah ya. Jadi memang perlu kenalan dulu ya, perlu istilahnya sowan dulu lah agar pas menyampaikan itu sudah ada pertemuan sebelumnya. Nah, tapi banyak juga sih proposal yang itu memang cukup adil ya. Terbaru kemarin saya sempat nyusun proposal untuk Dana Indonesiana ya dari Kementerian Kebudayaan kalau ada yang tahu ya. Itu lagi buka banyak funding hibah juga dari dana LPDP sebenarnya, tapi memang khusus di bidang kebudayaan. Nah, gimana gitu ya? Pertama, sebenarnya yang perlu diperhatikan sama sih semua tulisan itu baik proposal ataupun apapun, kita harus pakai sudut pandang pembaca ya. Jadi jangan sudut pandang kita sebagai penulis. Misalnya gini, ide ini penting gitu. Nah, penting tuh di kacamata siapa? Kacamata kita apa kacamata pemberi dana ya kalau proposal? Kalau di kacamata kita, ya si pemberi dana belum tentu setuju gitu. Nah, makanya kita harus cari kenapa ini penting dari kacamata mereka. Jadi harus disesuaikan nih, apa istilahnya, sudut pandangnya jadi nyambung sama yang mereka anggap penting. Kedua, karena kita memakai sudut pandang pembaca, isinya pun
strukturnya sesuaikan sama gayanya mereka gitu. Jadi kalau mengajukan, nah biasanya memang kesalahan kita itu dalam nulis proposal itu males biasanya. Jadi satu proposal sama kayak judul film itu ya, one for all gitu. Jadi satu proposal untuk semua target. Nah ini juga kadang ada kekeliruannya di sini. Jadi kalau yang apa istilahnya instansi besar, kita perlu lebih menonjolkan kepentingan mereka juga dalam proposal kita. Jadi nggak bisa disamakan dengan instansi lain. Jadi strukturnya, kemudian isinya, hooknya itu juga harus disesuaikan. Kalau ngajuin ke perusahaan A, ya beda sama perusahaan B gitu ya. Intinya sih tadi ya, intinya kita pakai POV-nya si pembaca ya, si target audiens ya. Kedua dari segi desain pasti ya, desainnya juga harus menarik. Ini saya rasa pemahaman umum. Nah yang ketiga yang tidak kalah penting, itu sebenarnya komunikasi dalam menyampaikan proposalnya ya. Jadi pengalaman saya beberapa kali menjadi humas ya, menyampaikan proposal, kemampuan kita membangun hubungan dengan pemberi dana itu juga tadi saya lagi ya. Kalau tadi kan udah kenal nih, misalnya ini belum kenal ya, tapi kita dalam berkomunikasi itu menyenangkan gitu. Itu juga besar kemungkinan bisa lebih dapat kesempatan ya. Jadi bukan hanya proposalnya, tapi proses kita menyampaikan si proposal tersebut. Jadi jangan jangan seperti, mohon maaf ya, orang yang minta sumbangan tapi kayak maksa gitu, kayak maksa atau nggak jelas apa yang disampaikan. Nah itu juga pentingnya tulisan dalam proses penyampaian si proposalnya. Kurang lebih begitu Mbak Fatimah dari pengalaman saya sejauh ini sih. Mungkin ada tambahan dari Mbak Aisyah boleh ya. Atau dari Rohman nih, Rohman juga kayaknya sering bikin proposal ya Man ya. Waduh, tidak semahir Kak Aisyah dan Kak Fals. Bagaimana Kak Aisyah ada tambahan? Atau mungkin dari Kak Fatimahnya Bi- sendiri ada follow up? Biasanya dilampirkan dengan barcode dari seperti dari ada lagi kemarin-kemarin kan masih ada ormas tuh biasanya kan dilampirkan dengan barcode-nya ormas itu apakah itu berpengaruh juga atau tidak itu sebenarnya itu. Dilampirkan apa? Mohon maaf, Mbak Fatimah. Dilampirkan apa tadi? Biasanya itu kan di proposal, biasa saya terima proposal itu sering mereka eh, ada lampiran kayak ada dari barcode dari ormas atau aliansi-aliansi gitu. Itu Hmm, kira-kira berpengaruh nggak itu? barcode yang isinya profil maksudnya ya. Ya, barcode Ya, profil maksudnya ya. kan kalau yang di bawahnya kan tuh dikasih barcode dari ada beberapa aliansi yang Oh iya iya iya. ditempel di situ, ditempelin di situ. Itu berpengaruh nggak itu? Berpengaruh Bu. Jadi memang sebenarnya begini, dalam proses pengajuan proposal itu juga kita nggak bisa memaksa bahwa itu hanya bisa cair di momen yang pas kita mengajukan ya. Ini agak agak meluas sedikit ya, kalau Roman ya. Jadi bisa juga sebenarnya dalam proses ini ya, dalam proses menjalin hubungan dengan mitra ya, terutama bantuan ini, bantuan kegiatan ataupun yang lain, itu justru cairnya itu di kegiatan berikutnya gitu. Ini juga pengalaman saya nih. Jadi saya punya kegiatan A misalkan, saya ngajuin proposal, ternyata nggak masuk tuh karena dia lagi nggak ada anggaran. Tapi dia bilang, Mas tahun depan ada gitu. Nah tahun depan itu program kita udah beda, tapi pas kita ngajuin karena udah sempat komunikasi ya, itu malah masuk. Nah di sanalah pentingnya profil lembaga ya. Jadi kadang orang itu mau ngasih hibah sorry, ngasih hibah tapi pengen sesuai gitu sama yang dia targetkan gitu. Nah mungkin di profil itu ada sisi yang dia pengen support bukan di kegiatan kita yang diajukan. Misalkan di profilnya kegiatannya tentang festival misalnya, tapi di profilnya ada kegiatan misalkan eh pengadaan buku misalnya. Nah, kebetulan perusahaannya yang kita ajukan itu nggak setuju sama kegiatan festival karena nggak sesuai sama misi mereka, tapi sesuai sama misi sosial ngasih buku. Nah, nanti dia supportnya di kegiatan ngasih bukunya gitu. Jadi kayak
ngasih opsi lah ke dia bahwa kita tuh nggak hanya festival ini sebenarnya kegiatannya. Kalau lebih seperti itu Bu. Jadi ngaruhnya bukan langsung tapi bisa ngasih opsi gitu. Sebagai opsi support Oke, Bu. terima kasih. Oke, sami-sami. Semoga bermanfaat. Oke, gitu Kak Fatimah terkait dengan proposal ya tadi. Gimana sih supaya bisa tembus atau bisa menarik gitu. Tadi ada beberapa tips and trick juga dari Mas Fawas gitu. Kak Aisyah ada tambahan Kak Aisyah buat menanggapi pertanyaannya Kak Fatimah. Ya, dari aku cukup sih, Kak. Oke, dari Kak Aisyah cukup. Kak Fatimah sudah cukup tadi, sudah cukup menjawab ya. Tuh, jawaban dari Mas Fawas. Setuju, setuju. Ya. Oke, terima kasih Kak Fatimah juga. Maaf agak Ya, berisik, soalnya lagi di kereta, jadi agak berisik. oke, oke Kak Fatimah. Sudah clear tadi juga suaranya alhamdulillah juga bagus. Oke, ya eh, mungkin itu tadi teman-teman tadi sesi diskusinya dan sesi tanya jawabnya dari Mas Sawas dan Mbak Aisyah. Tadi juga ada sesi materi yang sudah dilewatin. Nanti mungkin PPT juga bakalan di-share juga mungkin sama sama Mbak Aisyah supaya kita bisa recall lagi dan belajar lebih ulang lagi terkait dengan bagaimana sih fenomena kita saat ini yaitu scrolling-scrolling tadi tuh benar-benar bisa bermanfaat gitu. Jadi bukan hanya scrolling aja tapi coba kita ubah eh, ataupun kita asah lagi skill ataupun kemampuan literasi kita gitu. Supaya tadi alasannya sebenarnya banyak banget dan manfaatnya juga banyak banget ya. Bagaimana tadi dengan literasi kita punya wawasan lebih luas gitu dan bahkan mungkin bisa disenangin oleh banyak orang karena selalu bisa berpikir lebih luas gitu. Dan ketika ngobrol juga pun enak gitu, nggak langsung kayak kamu salah dan lain sebagainya. Tetapi kita punya POV dari orang lain dan itu bakalan lebih enak juga buat kita bisa bersosialisasi dengan orang lain juga. Tadi juga bukan hanya dari sekedar membaca aja, tapi dilanjutkan oleh materinya Mas Fawas yaitu bagaimana bisa menulis dengan baik ya teman-teman. Eh, jadi apapun yang kita dapatkan ataupun yang kita baca itu menjadi bahan kita untuk asupan otak kita gitu. Kalau misalkan kalau makanan juga kita milih-milih makanan yang sehat yang mana, mana yang makanan yang baik gitu. Begitu juga harusnya bacaan-bacaan kita juga harus kita pilih-pilih juga. Di tengah kita mungkin banyak sekali nerima informasi-informasi singkat gitu di sosial media terutama yang tadi disampaikan juga datanya oleh Mbak Aisyah gitu. Jadi bagaimana dari sosial media kemudian nanti bisa uh, setidaknya bukan menginspirasi diri sendiri lah buat kita punya skill itu. Jadi nggak ada ruginya buat ngasah minat literasi gitu. Dan juga tadi sempat di akhir materi juga Mas Fawas nyampein ya terkait dengan Tunas Kreativa itu mengenalkan secara tidak mengenalkan secara langsung terkait dengan Tunas Kreativa itu juga ada program bulan-bulan ini lagi ada program menulis bersama khusus bagi yang perempuan untuk yang mau mengekspresikan dirinya ataupun pemikirannya bisa nulis bareng nih gitu. Karena juga nulis bareng juga bisa salah satu cara buat meningkatkan minat kita kembali gitu. Tadi seperti pertanyaannya Mbak. Uh, Iya tadi ada pertanyaan dari kakaknya tadi dari Kak Fatma Jasari ya. Untuk bagaimana sih sebenarnya mungkin bisa mengawali dari situ Mbak, dari nulis bersama yang tadi di Tunas Kreativa juga. Juga ada kelas menulis yang nantinya semisal uh, bagi yang masih bingung apakah tulisan saya sebenarnya layak atau enggak sih buat dipublikasi dan bagaimana sih cara molesnya, cara ngelatihnya, itu ada mentorship juga, ataupun ada sesi pengajaran juga di Tunas Kreatif. Itu mungkin dari sesi terakhir untuk talk show kita ya, teman-teman semuanya. Ada sesi mungkin dokumentasi terlebih dahulu bagi yang bisa on cam sebentar nih teman-teman buat uh, mengawali sesi dokumentasi. Mungkin ditunggu selama 2 menit.
Wait, wait. Ini Mas Ferdian nih udah muncul nih. Ayo teman-teman ditunggu 1 menit lagi. Oke. Oke, kita mulai aja sesi dokumentasinya teman-teman. Mungkin yang lagi on cam bisa eh, melihat 1, 2, 3. Lagi sekali 1, 2, 3. Oke, Alhamdulillah sudah teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak tadi dari awal materi hingga akhir tadi juga. Kak Fatim ya lagi di kereta. Semoga selamat juga sampai tujuan, sampai rumahnya. eh, Buat lagi perjalanan. Bagi teman-teman semuanya, semoga dengan webinar kali ini, dengan talk show kali ini bisa mendapatkan manfaat dari sini dan mungkin setelah ini bisa terpancing lagi nih buat minat literasinya. Mulai tadi dari membaca, menulis, hingga nanti menyampaikan dengan cara-cara yang benar. Itu yang mungkin bisa disampaikan. Saya moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan eh, dalam memimpin acara atau membimbing acara ini. Eh, Sampaikan juga terima kasih kepada para pemateri kita yaitu Mas Fawas dan Mbak Aisyah. Oke, itu aja teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.